Wang Lin tidak menunjukkan perubahan emosi yang kejam ini. Matanya berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi di balik ketenangan ini ada nyala api yang menyala terang. Dia bukanlah orang pertama yang melangkah maju. Dia menunggu orang lain menyatakan permintaan mereka sebelum dia perlahan berjalan maju. Dia menggenggam tangannya pada Master Flamespark dan dengan hormat berkata, "Junior punya permintaan." Master Flamespark memandang Wang Lin dan dengan tenang berkata, "Sumu, ucapkan permintaanmu." Permintaan Junior adalah agar jiwa yang baru lahir yang hancur dapat mereformasi daging dan bangkit. Saat Wang Lin berbicara, tidak ada perubahan pada suaranya. Namun, jantungnya berdebar kencang seolah hendak meledak keluar dari dadanya. Oh! Mata Tuan Flamespark menyipit. Dia merenung sedikit sebelum melihat ke arah lelaki tua Siang dan berkata, "Permintaan ini tidak sulit. Sejak zaman dahulu, keluarga Siang memiliki mantra yang konon sangat ajaib. Itu harus dapat memenuhi kebutuhan Anda. Bagaimana, rekan kultivator Siang?" Orang tua Siang tersenyum tipis. Dia sangat mengagumi Wang Lin. Dia tersenyum dan berkata, "Sumu, saya kira jiwa baru yang Anda bicarakan telah hancur tubuhnya dan menderita luka serius. Hal ini menyebabkan mereka tertidur. Ini seharusnya tidak sulit. Keluarkan jiwa yang baru lahir dan biarkan orang tua ini memeriksanya terlebih dahulu." Wang Lin diam-diam merenung. Li Muwan sangat penting baginya dan tidak tergantikan. Dia juga seseorang yang harus dia lindungi, dan saat ini, dia ragu-ragu. Dia mengangkat tangan kanannya dan menyentuh tas pegangannya. Sebuah bola cahaya kecil segera terbang keluar. Dalam 3 hari pertama di kuil surgawi guntur, Wang Lin telah mengeluarkan jiwa Li Muwan yang baru lahir dari mutiara penentang surga ketika tidak ada orang di sekitarnya. Dia telah menyegelnya dengan pembatasan pemusnahan sehingga jiwanya yang baru lahir tidak menghilang. Semua itu untuk saat ini. Memegang bola cahaya dengan tangan kanannya, tangan kiri Wang Lin menyentuhnya. Bola cahaya terbuka seperti bunga, memperlihatkan jiwa yang baru lahir yang berkultivasi di dalam. Jiwa yang baru lahir ini adalah Li Muwan. Wajahnya pucat dan dia duduk dalam posisi lotus. Seluruh tubuhnya mengeluarkan rasa lemah, seolah-olah dia akan hilang sepenuhnya jika angin bertiup ke arahnya. Ada lapisan cahaya di tubuhnya. Hal ini membuat Li Muwan terlihat sangat suci. Dia tampak seperti makhluk surgawi yang turun dari surga dan mendarat di tangan Wang Lin. Meski tertidur dan tidak pernah bangun, orang masih bisa merasakan kelembutan dan kebaikan Li Muwan. Penampilannya sangat cantik. Meskipun dia tidak secantik Liu Mei atau seterang kupu-kupu merah, dalam hati Wang Lin, apa gunanya hal-hal itu? Saat itu, Lin Muwan menua dengan cepat dalam pelukannya. Semuanya berubah menjadi abu dan menghilang. Hanya satu hal yang bergema di dalam hati Wang Lin. Bahkan jika surga ingin kamu mati, aku akan membawamu kembali. Untuk kalimat ini, Wang Lin datang ke sistem bintang All Heaven. Untuk kalimat ini, dia berdiri di depan kuil surgawi guntur. Ketika Wang Lin mengeluarkan jiwa Li Muwan yang baru lahir, Xi Zifeng, yang matanya terpaku pada Wang Lin, hampir pingsan. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan hatinya terasa hancur. Jadi ternyata, dia menjalani semua ujian ini untuk wanita ini. Air mata keluar dari mata Xi Zifeng. Saat dia melihat jiwa yang baru lahir di tangannya, hatinya sakit dan dia merasakan kepahitan di hatinya. Memiliki kekasihnya melakukan semua ini, meskipun jiwanya yang baru lahir rusak dan tertidur, inilah kebahagiaan. King Sui memandang Wang Lin dan jiwa yang baru lahir di telapak tangan Wang Lin sebelum sedikit kesedihan muncul di matanya. Bertahun-tahun yang lalu, dia juga memiliki seorang wanita yang akan dia jaga seumur hidupnya. Itu hanya, mata King Sui menunjukkan penderitaan. Ketika lelaki tua Siang melihat jiwa Li Muwan yang baru lahir, senyumnya membeku. Saat dia melihat jiwa Li Muwan yang baru lahir, dia perlahan mengerutkan kening dan bertanya, berapa lama jiwa yang baru lahir ini tidur? Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, tekadnya dari kultivasi 1000 tahun sangat rapuh. Menekan pikirannya yang gemetar, dia dengan lembut berkata, hampir 700 tahun. Orang tua Siang mengangguk sedikit dan berkata, sepertinya kamu menghabiskan banyak upaya untuk melestarikan jiwa yang baru lahir ini selama 700 tahun. Namun, 700 tahun terlalu lama. Bagaimana seorang kultivator Naschen Soul bisa bertahan selama 700 tahun? Belum lagi fakta bahwa dia telah kehilangan dagingnya dan hanya jiwanya yang baru lahir yang tersisa. Dan di atas segalanya, jiwa yang baru lahir ini perlahan-lahan sekarat. Sumu, ubah permintaanmu. Orang tua Siang menghela nafas. Dia ingin membantu Sumu ini, jadi dia memberinya kesempatan untuk mengubah permintaannya.
Suara orang tua Siang seperti jarum tajam yang tanpa ampun menusuk hati Wang Lin. Rasa sakit seperti ini terasa seolah-olah dunia sebelum dia telah runtuh. Yang ada hanyalah kehancuran dan tidak ada yang tersisa. Rasa sakit ini menyebabkan keinginan Wang Lin untuk hidup memudar. Kata-kata itu bergema di benaknya berulang kali seperti guntur. Apakah benar-benar tidak mungkin? Mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan yang luar biasa saat dia melihat Li Muwan. Orang tua Siang menghela nafas panjang. Dia kembali memperhatikan jiwa Li Muwan yang baru lahir dan menggelengkan kepalanya. Jika tebakan lelaki tua ini tidak salah, dia meninggal karena umurnya sudah habis dan Anda menggunakan metode khusus untuk mengekstrak jiwanya yang baru lahir dan kemudian memberinya nutrisi. Namun, saat makanan tersebut akan berhasil, sebuah kecelakaan terjadi pada momen penting tersebut. Ini membuat jiwanya yang baru lahir tidak dapat menahannya. Meskipun Anda menyelamatkannya, kenyataannya dia sudah diambang kematian. Saya tidak dapat membantu Anda dengan kekuatan saya. Dia adalah seseorang yang seharusnya sudah mati. Memaksa dia tinggal adalah masalah yang menyakitkan bagi Anda dan dia. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah membantu Anda mengirimnya ke siklus reinkarnasi. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat dan dia batuk darah dan menunjukkan senyuman yang menyedihkan. Dia melihat jiwa Li Muwan yang baru lahir di tangannya. Ingatannya tentang Li Muwan terlintas di depan matanya. Perasaan sakit hatinya memenuhi tubuhnya. Rasa sakit ini menusuk tulangnya dan mencabik-cabik hatinya. Dua aliran air mata keluar dari mata Wang Lin. Semasa hidupnya, lamanya dia menitikkan air mata bisa dihitung dengan satu tangan. Melihat Li Muwan, nyala api yang pantang menyala di dalam hati Wang Lin. Bahkan jika surga ingin kamu mati, aku akan membawamu kembali. Wan Er, ini adalah komitmenku padamu. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih jiwa Li Muwan yang baru lahir. Segel itu segera menyusut dan membentuk bola kecil sekali lagi. Orang tua Siang diam-diam merenung. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba berkata, bukannya sama sekali tidak ada metode. Tubuh Wang Lin bergetar seolah puluhan ribu petir meledak di tubuhnya. Pada saat ini, seluruh energinya terfokus pada matanya saat dia menatap lelaki tua Siang. Namun, harga untuk metode ini terlalu mahal. Kunci mengapa wanita ini tidak bisa bertahan hidup adalah karena umurnya sudah habis. Jika Anda bisa menghabiskan umurnya, mungkin ada peluang. Mantra ini disebut mantra Kiksi. Namun, saya tidak dapat menggunakannya, hanya leluhur kuno yang berkultivasi dengan pintu tertutup yang dapat menggunakannya. Sumu, aku harus memperingatkanmu bahwa untuk menggunakan mantra Kiksi membutuhkan kekuatan hidup seseorang yang sangat dekat dengan wanita ini. Ini adalah satu-satunya cara agar tidak ada penolakan. Namun, umur panjang orang yang memberi kehidupan akan berkurang. Pengurangan seperti ini tidaklah setara. Anda harus menyerahkan 90% hidup Anda hanya demi sedikit peluang bagi wanita ini untuk pulih. Namun, ini hanya peluang kecil. Jika tidak berhasil, umur Anda tidak akan pulih. Tolong pikirkan baik-baik. Jika Anda setuju, saya dapat menyampaikan permintaan Anda kepada leluhur sekali saja. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Suara leluhur keluarga Siang bergema di seluruh langit dan bumi dan terdengar di telinga semua orang. Pada saat ini, semua kultivator di sistem bintang seluruh langit mendengar kata-katanya. Untuk mendapat kesempatan bagi wanita ini untuk bangkit kembali, dia harus menyerahkan sebagian besar umurnya. Apakah ini layak atau tidak? Pertanyaan ini meresahkan hati setiap kultivator yang mendengarnya. Orang tua Siang sangat mengagumi Wang Lin. Dia tidak memiliki tujuan egois atau niat jahat ketika dia mengatakan ini di hadapan setiap kultivator di sistem bintang All Heaven. Wang Lin melihat bola pembatas di tangannya. Tatapannya sepertinya mampu menembusnya saat dia menatap Li Muwan dan perlahan berkata, saya setuju. Suaranya agak serak. Tatapannya seolah menembus bola pembatas dan jatuh pada Li Muwan. Rasa sedih memenuhi area tersebut. Li Muwan sepertinya telah mendengar suaranya, dan tubuhnya bergetar lembut dan dia mencoba membuka matanya. Namun, dia tidak punya kekuatan. Dia hanya merasakan kelelahan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Wang Lin tahu bahwa umur berasal dari vitalitas. Semakin kuat vitalitasnya, semakin lama umurnya. Ketika tingkat kultivasi seorang kultivator meningkat, vitalitasnya meningkat. Inilah sebabnya mengapa para kultivator yang kuat memiliki umur yang panjang. Orang tua Siang mengangguk dan berkata, karena Anda setuju, setelah anugerah surgawi selesai, ikuti saya ke planet Donglin. Kenangan itu tetap ada di mata King Sui. Ada sedikit rasa melankolis saat dia dengan lembut berkata, Sumu, aku akan pergi bersamamu.
Wang Lin memandang King Sui dan matanya menunjukkan rasa terima kasih. Dia mengangguk. Dia tahu bahwa King Sui khawatir tentang sesuatu yang terjadi padanya di planet Donglin. King Sui memutuskan untuk menemaninya untuk memastikan masalah ini berjalan lancar. Setelah ini, orang-orang yang tersisa mengajukan permintaan mereka. Yang perlu disebutkan adalah Su Ting dan Nangong Han mengajukan permintaan yang sama. Mereka meminta untuk memasuki paviliun harta karun untuk mempelajari mantra surgawi. Setelah semua orang mendapatkan hadiahnya, pemberian surgawi berakhir. Saat itu berakhir, tawa Master Flamespark bergema. Dia melayang di atas sajadahnya dan melambaikan lengan bajunya. Matanya bersinar dan dia berteriak, "Rekan kultivator, bantu saya membuka jalan menuju sistem bintang aliansi. Perang akan segera dimulai." Episode 882 Penghalang Spasial, terbuka. Master Flamespark melayang di udara saat kedua tangannya membentuk segel dan semburan cahaya hitam keluar dari dahinya. Setelah cahaya hitam ini muncul, mereka dengan cepat tumbuh menjadi pecahan sebuah benua. Puluhan pecahan langit langsung menutupi langit dan menciptakan tekanan yang tak terbayangkan. Hal ini membuat setiap kultivator di kuil surgawi guntur mengaktifkan kultivasi mereka untuk menahan tekanan. Sekilas, langit tampak seperti terbelah. Sinar cahaya masuk dari celah di persimpangan pecahan itu. Ketika semua kultivator di sistem bintang Alheaven melihat ini, pikiran mereka bergetar dan darah mereka mulai mendidih. Mata Master Flamespark mengungkapkan kebencian yang telah dia sembunyikan selama puluhan ribu tahun. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuka lengannya. Saat pecahannya berputar, suara gemuruh datang dari langit. Suara ini sangat kuat dan menyebabkan dunia berubah warna. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit. Pada saat ini, saat lengan Master Flamespark bergerak, lengan itu mulai berputar perlahan. Awalnya lambat dan lambat laun menjadi lebih cepat. Suara siulan tiba-tiba mulai menyebar lebih jauh dan ayah. Itu menembus kuil surgawi guntur sampai semua daerah sekitarnya bisa mendengarnya. Saat pecahan-pecahan ini berputar di sekitar pusatnya, sebuah pusaran muncul di langit. Pusaran ini sangat dahsyat dan membentuk badai. Saat suara gemuruh dan siulan terus berlanjut, hal itu menciptakan pemandangan yang menggemparkan. Awan di langit menghilang seperti orang gila. Langit berbintang tampak seolah-olah dirobek oleh sepasang tangan raksasa. Pusaran yang dibentuk oleh tangan raksasa itu sangat terang di langit berbintang. Pusaran itu meluas hingga menutupi seluruh langit di atas kuil surgawi guntur. Pusaran ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Kekuatan ini akan langsung membunuh seorang kultivator Nirvana Skrier. Bahkan para kultivator pembersih nirwana pun tidak akan bisa bertahan lama di sana. Seiring berjalannya waktu, kekuatan ini menjadi semakin kuat dan terus berkumpul di kedalaman pusaran. Suara letupan yang menggemparkan bumi terus bergema dari dalam pusaran. Suara ini seperti detak jantung para kultivator. Setiap kali suara ini muncul, itu akan mengguncang pikiran para kultivator di sini seolah-olah ada palu raksasa yang menggedor dada mereka. Mereka bukan satu-satunya. Hampir semua kultivator di sistem bintang Alheaven samar-samar bisa mendengar suaranya. Setiap kali suara ini bergema, riak yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di langit dan menyebar tanpa henti. Saat pusaran itu semakin membesar, suara yang berasal dari pusaran itu menjadi sangat keras. Ini bisa dibandingkan dengan guntur. Suara yang kuat ini adalah kekuatan ekstrim yang menghantam penghalang spasial. Rambut putih guru Flamespark tergerai dan dia berteriak, "Rekan kultivator, bantu saya." Mata monster-monster tua di atas sajadah semuanya bersinar terang, termasuk mata Dewa Darah. Mereka semua terbang ke udara dan duduk sebelum menampilkan berbagai mantra mereka. Mantra ini memasuki pusaran, menyebabkan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Suara letupan menjadi lebih intens dan gaya rotasi telah mencapai batasnya. Kekuatannya seperti bor tajam yang terus-menerus menusuk kekosongan, mencoba melakukan terobosan. Tangan Master Flamespark membentuk segel dan dia berteriak, "Kekuatan alam guntur." Binatang guntur muncul dari lusinan pecahan. Mereka mengaum sebelum berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu ke tengah pusaran. Ledakan. Langit bergetar dan pusarannya meluas sambil terus berputar. Aura dingin datang dari pusaran tersebut. Monster-monster tua di sekitarnya semuanya membentuk segel. Mata Li Yunzi berbinar dan dia bergegas keluar. Tangan kanannya memancarkan cahaya putih saat dia langsung menuju pusaran. Terdengar suara keras yang terdengar seperti cermin pecah. Tubuh Li Yunzi bergetar, wajahnya menjadi pucat, dan dia mundur. Nenek moyang keluarga Sengong keluar. Dia menamparkan keningnya dan sebuah bendera kecil berkibar. Ada kilatan cahaya saat terbang ke pusaran.
Suara pecahan cermin terdengar lagi. Dewa darah diselimuti cahaya darah dan bergegas menuju pusaran dengan tinjunya di depannya. Pukulan ini memancarkan cahaya merah yang tajam dan menembus pusaran. Nenek moyang keluarga Xian dan pria bernama Gongsun melangkah maju. Setelah itu, berbagai monster tua menyerang. Untuk sesaat, pusarannya mulai semakin membesar dan suara ledakan tak ada habisnya. Pada akhirnya, Master Flamespark menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan darah esensi. Darah berubah menjadi kabut darah dan menyatu dengan dunia. Mata Master Flamespark memerah saat dia berteriak, tanah alam surgawi, buka langit dan belah bumi. Berbagai sosok ilusi muncul di atas lusinan pecahan yang menciptakan pusaran raksasa. Sosok ilusi ini adalah jiwa yang disegel di dalam pecahan oleh Master Flamespark. Setelah muncul, mereka langsung memasuki pusaran dan menyatu. Pada saat ini, kekuatan yang tak terbayangkan muncul. Yang paling menakutkan adalah ada jejak alam Ji di dalam kekuatan itu. Jejak alam Ji ini berasal dari Dewa Langit King Sui. Petir merah yang mengandung kekuatan alam Ji menusuk ke dalam pusaran dengan dukungan kekuatan yang tak terbayangkan ini. Ledakan. Seluruh kuil surgawi guntur bergetar, langit berubah warna, dan awan terhempas. Semua kultivator di sistem bintang seluruh langit melihat pemandangan batu transmisi suara yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Pusaran di langit tiba-tiba bergetar dan retakan kecil terkoyak dengan paksa. Saat retakan itu muncul, retakan itu dengan cepat menyebar, dan dalam sekejap lebarnya lebih dari 100 kaki. Itu seperti bekas luka yang membuat hatimu bergetar. Angin puyuh hitam bergerak di sekitar tepi retakan. Butuh begitu banyak upaya untuk membuka celah penghalang spasial pada sistem bintang aliansi, jadi bagaimana Master Flamespark bisa membiarkannya menutup? Dia sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Matanya merah dan wajahnya menunjukkan ekspresi ganas. Tangan kanannya membentuk segel saat dia menunjuk ke langit dan berteriak, pegang surga. Di dalam pusaran, salah satu pecahan tiba-tiba menyusut dan langsung menutup celah tersebut. Kemudian pecahan itu segera membesar. Terdengar suara gemuruh yang keras saat retakan tersebut terpaksa tetap terbuka oleh pecahan tersebut. Namun, retakan penghalang spasial memiliki kekuatan yang tidak dapat dilawan oleh seorang kultivator pun. Fragmen itu segera hancur dan roboh. Namun, keruntuhannya berhasil menghentikan penutupan retakan tersebut. Semakin banyak pecahan yang masuk ke dalam celah tersebut untuk mencegahnya menutup, dan pada akhirnya retakan tersebut perlahan-lahan kehilangan kemampuannya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Semakin banyak pecahan yang masuk, retakan itu tanpa ampun terkoyak dan semakin melebar. Itu melebar 1000 kaki. Pada saat ini, para kultivator di kuil surgawi guntur semuanya bersemangat. Bukan hanya mereka, tapi semua kultivator di sistem bintang seluruh langit melihat hal ini, dan niat membunuh memenuhi sistem bintang seluruh langit. Di luar kuil surgawi guntur, pasukan di keempat sisi memandang ke atas dan menatap celah di atas mereka. Sebuah aura yang bukan milik sistem bintang seluruh langit dan yang sangat dikenal oleh Wang Lin berasal dari celah tersebut. Aura ini adalah aura sistem bintang aliansi. Bintang terang yang sangat dikenal Wang Lin muncul di celah itu. Namun, pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari celah tersebut. Raungan ini sangat kuat dan membentuk gelombang kejut. Itu seperti suara gemuruh dari zaman kuno. Sebuah tangan besar keluar dari celah dan meraih salah satu pecahannya. Itu diperas dengan kejam dan pecahannya hancur. Itu bukan dewa kuno. Mata Wang Lin menyipit. Dia tidak merasakan aura dewa kuno dari tangan raksasa itu. Tangan raksasa itu tidak berhenti. Ia menjangkau dan dengan cepat bergerak dan hendak menutup celah setinggi 1000 kaki ini. Namun, pada saat ini, sosok samar diam-diam muncul di luar celah. Angka ini sangat aneh ketika muncul. Seolah-olah ia telah memaksakan dirinya untuk ada di depan mata semua orang. Saat Wang Lin melihat sosok ini, pikirannya bergetar. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ada kilatan rasa dingin di mata King Sui. Sosok kabur yang muncul adalah orang yang menghentikan pertarungan antara King Sui dan Dewa Darah. Dia muncul dengan cara yang aneh dan tanpa ampun menunjuk ke tangan raksasa itu. Gelombang kuat sumber energi asal meletus. Ketika Wang Lin melihat ini, dia merasakan teror di benaknya. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini membeku dan hanya jari itu yang tetap bergerak. Jari itu mendarat di lengan raksasa yang keluar dari celah. Lengan raksasa itu segera roboh dan kembali menjadi sumber energi asal. Engkau telah membuka penghalang spasial dan melanggar hukum alam surgawi kuno. Sebuah suara yang kuat datang dari celah itu. Jaraknya menjadi semakin jauh hingga akhirnya menghilang.
Orang tua ini ingin melihat apakah alam surgawi kuno benar-benar ada atau tidak. Kata sebuah suara hantu. Itu tenang, tapi mengandung kekuatan penguasa tertinggi. Sistem bintang aliansi. Wang Lin melihat ke langit berbintang yang familiar di sisi lain celah dan merenung dalam diam. Dia telah meninggalkan planet Suzaku sejak lama. Episode 883 Planet Donglin. Saat jalan menuju sistem bintang aliansi dibuka, retakan itu tiba-tiba terbuka. Itu dengan cepat meluas melintasi langit berbintang. Pada saat ini, semua kultivator di sistem bintang seluruh langit memperhatikan dengan cermat. Tatapan serakah datang dari setiap planet kultivasi di sistem bintang seluruh langit. Seolah-olah tatapan itu dapat menembus batu transmisi suara dan langsung memasuki sistem bintang aliansi. Pertempuran antara sistem bintang seluruh langit dan sistem bintang aliansi dimulai. Master Flamespark tersenyum ketika seruannya bergema di seluruh sistem bintang seluruh langit. Suara Master Flamespark tiba-tiba bergema, pasukan kultivasi besar dari timur, selatan, barat, dan utara, membantai jalanmu menuju sistem bintang aliansi. Dalam 3 hari, ambil 3 planet kultivasi untuk digunakan sistem bintang seluruh langit kita sebagai basis. Saat suaranya bergema, pasukan 10.000 kultivator di sisi timur kuil surgawi guntur diam-diam mendongak. Di bawah komando pria berbaju besi, semuanya menyerbu ke arah retakan seperti meteor. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menyerang sistem bintang aliansi. Ada juga 10.000 kultivator di sisi utara yang mulai bergerak. Tentara di sisi barat dan selatan juga mengikuti. Langit ditutupi energi pedang saat para kultivator membantai mereka menuju sistem bintang aliansi. Guntur Surgawi, Wakil Guntur Surgawi, dan 108 benda langit. Kalian semua, ambil bendera komando kalian sendiri dan masuki sistem bintang aliansi. Di dalam kuil surgawi guntur, 108 makhluk surgawi segera menyerbu menuju celah di langit seperti guntur. Niat membunuh yang kuat dengan cepat memenuhi area tersebut. Membunuh. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tapi itu menyebabkan niat pertempuran para kultivator di sekitarnya mencapai puncaknya. Sistem bintang All Heaven, buka array transfer besar. Saat Master Flamespark berteriak, batu transmisi suara di semua planet kultivasi runtuh, membentuk susunan transfer yang besar. Satu demi satu, para kultivator masuk ke dalam susunan transfer di bawah pemimpin leluhur mereka. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di sebelah celah sistem bintang aliansi. Saat mereka muncul, mereka segera masuk ke dalam celah. Mata mereka dipenuhi keserakahan. Ketika semakin banyak kultivator memasuki sistem bintang aliansi, sebuah bencana perlahan dimulai. Saat Master Flamespark tersenyum, dia melangkah ke celah dan tiba di sistem bintang aliansi. Saat dia tiba, wajahnya menunjukkan kebencian yang mengerikan. Zhong Xuanzi, orang tua ini sudah kembali. Retakan setinggi 10.000 kaki muncul di sisi barat sistem bintang aliansi dan menimbulkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sana dan memenuhi langit. Ini adalah pertarungan antara dua sistem bintang. Tidak ada perbedaan antara baik dan jahat. Di kejauhan, pasukan kultivasi sedang lewat. Mereka baru saja menerima persetujuan untuk menjadi negara kultivasi peringkat 6. Mereka akan menuju ke planet kultivasi yang ditunjuk untuk mendirikan negara kultivasi mereka. Adegan di depan mereka menyebabkan ekspresi para kultivator sistem bintang aliansi berubah drastis. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Ekspresinya suram dan dia berteriak tanpa ragu-ragu, menyebar. Semuanya, mundurlah sendiri ke planet Suanting. Lalu dia segera mundur. Ekspresi para kultivator aliansi semuanya berubah, tetapi meski mata mereka suram, tidak ada sedikit pun kepanikan di dalamnya. Inilah perbedaan mendasar antara aliansi dan para kultivator All Heaven. Di sistem bintang aliansi, pembantaian adalah hal yang terlalu biasa. Mereka yang bisa bertahan sampai sekarang telah melalui banyak hal. Tak satu pun dari mereka yang tidak licik seperti rubah dan sangat licik. Pada saat ini, meski mata mereka suram, mereka juga tenang. Tanpa memerlukan perintah pria parubaya, mereka semua sudah lama berhenti dan menyebar dengan cepat. Setiap kultivator melarikan diri sendiri tanpa mempedulikan kelangsungan hidup yang lain. Bahkan ada beberapa kultivator yang matanya berbinar saat melarikan diri. Mereka berharap untuk memikat beberapa pengejar dan membunuh mereka demi harta mereka. Segala macam rencana berbahaya terlintas di kepala mereka. Para kultivator All Heaven belum terorganisir. Beberapa dari mereka memperhatikan hal ini dan dengan cepat mengejar para kultivator aliansi.
Salah satu kultivator All Heaven dengan cepat menggunakan mantra sambil mengejar, menyebabkan kultivator aliansi yang melarikan diri mengeluarkan seteguk besar darah. Kultivator aliansi menjadi putus asa. Bahkan kecepatannya melambat dan matanya dipenuhi keputusasaan. Saat kultivator All Heaven tertawa, dia mengambil langkah maju dan mendekati kultivator aliansi. Namun, saat dia mendekat, keputusasaan menghilang dari mata kultivator aliansi. Sebaliknya, kultivator aliansi mencibir dan membalas. Setelah suara letupan terdengar, erangan menyedihkan terdengar. Pada akhirnya, itu adalah kultivator aliansi yang dengan cepat terbang ke kejauhan dengan tas di tangannya. Di belakangnya, tubuh kultivator All Heaven roboh dan menghilang. Adegan ini juga terulang pada pengejar lainnya. Wang Lin melihat para kultivator memasuki celah, tapi dia tidak bergerak. Orang tua siang melihat ke celah itu dan menunjukkan tatapan dingin. Tubuhnya berkedip dan mendarat di alun-alun dan dia berkata kepada Wang Lin, "Sumu, ikuti aku. Dengan keadaanmu sekarang, aku kira kamu tidak akan mau berpartisipasi dalam gelombang pertama." Saat dia berbicara, awan muncul di bawah kakinya dan dia terbang ke kejauhan. Mata Wang Lin tenang. Ini benar bahkan tanpa masalah dengan Li Muan. Dia bukan orang pertama yang masuk. Dalam pertarungan antara dua sistem bintang ini, dia harus tetap berhati-hati. Ketika dia melihat kembali ke King Sui berdiri dan tiba di sebelah Wang Lin. Dia membawa Wang Lin dan mengikuti orang tua siang. Ketika Li Yunzi melihat ini, dia sedikit ragu. Kemudian pandangannya kembali ke celah di atas. Kultivasi orang tua siang sangat kuat, jadi jelas dia cepat. Dalam beberapa langkah, dia meninggalkan kuil surgawi guntur dan menuju ke wilayah timur. King Sui dengan santai mengikuti di belakang. Ada angin hitam di sekitar Wang Lin, jadi dia tidak lambat sama sekali. Di tengah jalan, Pak Tua Siang tidak berbicara sama sekali. Hanya setelah beberapa hari ketika mereka mendekati planet Donglin barulah dia membuka mulutnya. "Sumu, tidak mudah bagimu untuk mencapai tingkat kultivasimu saat ini. Anda harus memastikan semuanya sepadan. Terlebih lagi, saya tidak sepenuhnya yakin bahwa leluhur saya akan membantu Anda, jadi Anda harus bersiap-siap." Wang Lin dengan tenang berkata, "Junior mengerti." Ketika Pak Tua Siang mendengar ini, dia tidak lagi berbicara. Planet Donglin adalah keberadaan yang sangat misterius di sistem bintang seluruh langit. Planet ini tidak berada pada lokasi tetap dan terus berpindah. Saat lelaki tua siang terbang, terkadang dia mengeluarkan batu giok merah seolah-olah sedang mencari sesuatu. Pada hari ini di bawah bimbingan orang tua siang, Wang Lin melihat planet kultivasi yang sangat menarik perhatian di kejauhan. Planet ini sangatlah besar, bahkan sedikit lebih besar dari planet Tianyun. Ada banyak lubang besar di planet ini dan warnanya kuning tua. Melihat dari jauh, aura kuat tiba-tiba menekan ke arahnya. Ini adalah tanaman Donglin. Ada lusinan planet kultivasi kecil yang perlahan berputar mengelilinginya. Kadang-kadang, kilatan cahaya pembatas datang dari planet Donglin. Jelas sekali bahwa ada pembatasan yang sangat kuat di sana. Jika seseorang masuk tanpa metode untuk menerobos, mereka pasti akan mati. Tangan kanan orang tua siang membentuk segel dan menunjuk. Salah satu planet kecil di sekitar planet Donglin meninggalkan porosnya dan terbang menuju orang tua siang. Saat mendekat, ada kilatan cahaya dan susunan transfer terbentuk. Penguasa langit King Sui, "Sumu, ikuti aku." Saat dia berbicara, dia melangkah ke dalam susunan transfer. King Sui masuk bersama Wang Lin. Saat ketiganya memasuki susunan transfer, ada kilatan cahaya dan ketiganya menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di planet Donglin. Angin sepoi-sepoi menampakkan bau darah. Seluruh planet menimbulkan rasa kekerasan. Berdiri di planet Donglin, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Aura di sini benar-benar berbeda dari planet kultivasi lainnya di sistem bintang seluruh langit. Orang tua siang tidak membawa mereka ke rumah keluarga. Sebaliknya, dia menyerang ke barat. Di wilayah paling barat yang jaraknya ribuan kilometer terdapat pemakaman yang sangat berantakan. Tanah di tanah berwarna merah tua dan mengeluarkan bau darah yang pekat. Anggota tubuh yang terputus tersebar di seluruh area dan burung nasar botak berputar-putar di atasnya. Kadang-kadang mereka turun dan merobek dagingnya. Tatapan mereka tidak menunjukkan rasa takut pada orang lain dan sangat dingin. Semakin dalam, semakin sedikit anggota tubuh yang terputus. Ada pemakaman acak-acakan di mana-mana yang padat. Meski ekspresi Wang Lin tenang, hatinya terkejut. Dia telah mengembangkan metode kultivasi sekte pemurnian jiwa, jadi dia sangat peka terhadap jiwa. Ada banyak jiwa yang hancur di sini.
Bahkan pada masa jayanya, bendera 1 miliar jiwa memiliki jiwa yang jauh lebih sedikit daripada tempat ini. Jika aku menyerap jiwa di sini, aku akan bisa menyiapkan bendera jiwa dalam sekejap. Wang Lin melihat sekeliling dan merenung dalam diam. Wilayah paling barat di planet Donglin dilarang dan orang luar tidak diizinkan masuk. Disinilah salah satu leluhur keluarga Xiang terakhir berkultivasi dengan pintu tertutup. Suara orang tua Xiang tenang, tapi ada rasa hormat yang besar dalam suaranya. King Sui sedikit mengernyit saat dia melihat sekeliling, tapi dia tidak berbicara. Saat mereka bergerak maju, mereka bertiga secara bertahap memasuki kedalaman pemakaman ini. Tanah telah berubah dari merah tua menjadi hitam seluruhnya. Tanahnya hitam dan tidak ada jejak vitalitas. Ini seperti tanah orang mati di mana vitalitas harus ditekan sepenuhnya. Sambil berdiri di sini, Wang Lin langsung merasa sangat lemah, seolah bumi menyerap vitalitasnya. Jika dia tinggal di sini terlalu lama, kemungkinan besar semua vitalitasnya akan hilang. Tidak ada bangunan di bumi hitam ini, hanya tanah datar. Namun, ada sesuatu yang membuat hati Wang Lin bergetar. Seolah-olah ada aura kematian yang cukup kuat untuk membunuh langit yang tersembunyi di bawah tanah. Orang tua Xiang menarik napas dalam-dalam. Dia mengungkapkan ekspresi yang sangat hormat dan berkata, anggota keluarga Xiang, Xiang Yundong meminta untuk bertemu dengan leluhur. Episode 884 Kekuatan Kehidupan. Bumi bergetar. Wang Lin jelas bisa merasakan gelombang datang dari bawah tanah. Getaran di permukaan disebabkan oleh gelombang ini. Gelombang ini sangat dahsyat. Saat mencapai permukaan, menyebabkan seluruh planet bergetar hebat. Ada apa? Sebuah suara tenang bergema di antara langit dan bumi. Kemudian aura kuno tiba-tiba memenuhi area tersebut. Seolah-olah suara itu tidak datang dari bawah mereka melainkan dari kehampaan dan waktu. Suara itu terdengar seperti berasal dari dunia kultivasi kuno bertahun-tahun yang lalu. Ada kilatan cahaya merah di mata kanan King Sui. Dia melihat ke bawah ke bumi di depannya, tapi ekspresinya tidak berubah. Orang tua Xiang dengan hormat berkata, pertempuran antara sistem bintang seluruh langit dan sistem bintang aliansi telah dimulai. Orang ini memperoleh peringkat 1 dalam kompetisi gelar surgawi dan memperoleh 1 janji dari keluarga Xiang kami. Namun, apa yang dia minta adalah sesuatu yang junior tidak bisa lakukan. Saya berharap senior bersedia menggunakan mantra Qi. Setelah Xiang Yundong selesai berbicara, Wang Lin segera merasakan indera ilahi yang tak terbayangkan tiba-tiba mengunci dirinya. Karena ngeri, dia memaksa dirinya untuk tidak mundur dan menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Indera ilahi ini terlalu kuat, tetapi tidak dapat menembus dirinya sepenuhnya. Pada saat ini, sepotong sumber energi asal dari mata ketiganya menyebar ke seluruh tubuhnya. Indera ilahi mengamatinya sekali dan kemudian dengan cepat mundur. Biarkan dia turun sendiri. Suara kuno itu bergema. Kemudian suara gemuruh yang lebih dahsyat datang dari bumi di hadapan mereka. Sebuah celah tiba-tiba terbuka di tanah, menciptakan jurang yang dalam. Xiang Yundong dengan cepat mengangguk dan berbalik untuk melihat Wang Lin. Dia awalnya hanya percaya diri 50%. Bagaimanapun, nenek moyang memiliki sikap yang aneh. Nenek moyang bahkan mungkin tidak peduli dengan janji dari kompetisi gelar surgawi. Sekarang leluhur telah menyetujuinya, Xiang Yundong tersenyum dan berkata, Sumu, turunlah. Aku akan menunggumu di sini. Wang Lin mengangguk dan memandang King Sui. Mata kanan King Sui bersinar merah terang dan dia dengan tenang berkata, jika ada yang berani menyakitimu, maka sungai darah dari orang bernama Xiang akan mengalir di planet Donglin. Meski suaranya ringan, namun dipenuhi dengan niat membunuh. Xiang Yundong mengerutkan kening dan hanya bisa tersenyum kecut dalam diam. Wang Lin mengungkapkan sedikit rasa terima kasih. Dalam hidupnya, tidak banyak orang yang dia syukuri. Situ, Zhou Yi, Dun Tian 1. Dan sekarang King Sui. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menggenggam tangannya pada King Sui dan Xiang Yundong. Dia kemudian berbalik dan berjalan ke selokan. Selokan ini sangat besar. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia terus turun. Dindingnya mulus, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Selokan itu dipenuhi aura kematian. Saat dia terus turun, aura kematian menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, aura kematian mengelilingi area tersebut dan hampir berubah menjadi jasmani. Hal itu membuat Wang Lin merasa sangat tidak nyaman. Dia seperti nyala api kecil yang dikelilingi angin dingin. Dia bisa padam kapan saja oleh angin dingin ini. Aura kematian berangsur-angsur menjadi ganas saat Wang Lin turun dan mengebor ke dalam tubuhnya. Jika itu orang lain, tubuh mereka akan menjadi kaku dan nyawa mereka dalam bahaya.
Namun, Wang Lin telah mengembangkan domain hidup dan mati ketika dia berada di langkah pertama. Pada masa awal kultivasinya, dia mengembangkan metode kenaikan dunia bawah, jadi dia sangat akrab dengan aura kematian. Pada saat ini, energi asalnya berputar dan ikan yin dan yang mulai berputar di sekelilingnya. Aura kematian disingkirkan agar dia tidak terluka parah karenanya. Jurang ini sangat dalam, seolah tidak ada habisnya. Wang Lin bergerak sangat cepat, tapi bahkan setelah 7 menit, dia masih tidak bisa melihat dasarnya. Ekspresinya tenang saat dia mengoperasikan energi asal di dalam tubuhnya dan mengaktifkan domain karmanya. Setelah sekian lama, aura kematian menjadi semakin pekat, bahkan ikan yin dan yang pun terpengaruh dan melambat. Namun, pada saat ini, tubuhnya gemetar saat dia mendarat di tanah. Apa yang muncul di hadapannya adalah sebuah terowongan. Terowongan ini benar-benar gelap tanpa cahaya apapun. Bahkan dengan kultivasi Wang Lin, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dia hanya bisa melihat garis kasarnya. Kemarilah. Suara kuno bergema di dalam terowongan yang sunyi ini dan menimbulkan perasaan aneh. Wang Lin diam-diam merenung sejenak. Kemudian matanya dipenuhi tekad dan dia berjalan menyusuri lorong. Terowongan ini tidak terlalu panjang. Setelah berjalan selama 7 menit, Wang Lin sampai di ujung. Apa yang dilihatnya membuat pupil matanya tiba-tiba mengecil. Tengkorak manusia. Tengkorak manusia yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Ada area yang sangat luas di ujung terowongan. Tidak ada akhir yang terlihat, hanya tengkorak tak berujung yang menimbulkan rasa merinding. Segala sesuatu di hadapannya hanyalah lautan tengkorak manusia yang mengesankan. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, kulit kepalanya terasa kesemutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Terlalu banyak tengkorak manusia di sini, terlalu banyak untuk dihitung. Cukup membuat hati siapapun gemetar saat melihatnya. Aura kematian yang pekat membentuk badai yang bersiul melalui lautan tengkorak manusia. Di bawah pengaruh aura kematian, Wang Lin merasa dia akan mati lemas. Kengerian di matanya mencapai puncaknya. Di dalam badai di tengah lautan tengkorak manusia, ada platform buatan dengan peti mati berwarna kuning tanah di atasnya. Kayu peti mati itu memiliki beberapa bagian yang membusuk, tetapi aura yang hampir gila muncul darinya. Siapa namamu? Sebuah suara kuno datang dari peti mati dan bergema di area tersebut. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia menekan keterkejutan dalam pikirannya dan aura yang menyesakkan. Dia dengan hormat berkata, "Junior Sumu menyapa senior. Kaulah yang ingin orang tua ini menggunakan mantra kisi." Tidak mungkin untuk mengetahui apakah suara itu marah atau gembira, tapi ada tekanan di sekitar area tersebut. Wang Lin menenangkan hatinya dan dengan tenang berkata, "Benar. Saya dapat membantu Anda, tetapi janji dari keluarga Siang saja tidak cukup. Aku ingin setengah dari kekuatan hidupmu." Suara kuno itu berubah menjadi indera ilahi. Saat itu menyebar, menyebabkan aura kematian di area sekitarnya menjadi lebih padat. Bahkan tengkorak manusia yang tak ada habisnya di lautan tengkorak mulai bergerak. Cahaya hantu menyala di mata tengkorak manusia yang tak terhitung jumlahnya. Adegan ini terlalu aneh. Di mata Wang Lin, seolah-olah setiap tengkorak manusia telah membuka matanya seolah-olah mereka memiliki roh. Semua tatapan mereka tertuju pada tubuhnya. Saat tatapan tak terukur ini menimpanya, kekuatan hidup di tubuh Wang Lin runtuh dan menghilang. Separuh rambutnya berubah dari hitam menjadi putih seperti salju. Penampilan Wang Lin segera menua dengan kecepatan yang terlihat dari pria muda hingga parubaya. Rasa kelemahan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul di hati Wang Lin. Meskipun kultivasinya tidak rusak, perasaan lemah ini tidak hilang. Suara leluhur keluarga Siang perlahan terdengar. "Keluarkan orang yang ingin kamu selamatkan." Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum dia menamparkan tas pegangannya dan bola pembatas yang menahan jiwa Limuan yang baru lahir muncul. Namun, sebelum bola itu jatuh ke tangan Wang Lin, aura kematian yang kejam menyerbu dan membawa bola itu kembali ke tengah badai kematian. Saat ini, Wang Lin melupakan segalanya. Dia bahkan lupa fakta bahwa kesenjangan kultivasi antara keduanya tidak dapat diseberangi. Matanya langsung menjadi merah dan cahaya merah keluar dari mata ketiganya. "Apa yang akan kamu lakukan?" Wang Lin meraung saat dia menyerang setelah aura kematian yang menyelimuti Limuan. Mendengus dingin datang dari peti mati dan untaian aura kematian lainnya melesat ke arah Wang Lin. Pada saat ini, seolah-olah Wang Lin sudah gila, dan tanpa ragu-ragu, dia membuka mata ketiganya. Lampu merah menyebar dan mendarat di aura kematian yang menargetkan Wang Lin. Aura kematian segera runtuh.
Wang Lin bergerak seperti kilat menuju bola pembatas tempat Limuan berada. Bising. Aku mengambil separuh kekuatan hidupmu dan sekarang aku akan menggunakan mantra Qi. Saat suara kuno itu bergema, tubuh Wang Lin berhenti. Dia menatap peti mati di depannya dan matanya menunjukkan rasa dingin. Di bawah aura kematian, bola pembatas di sekitar Limuan runtuh. Sementara Wang Lin merasakan sakit di hatinya, jiwa Limuan yang baru lahir tidak terluka saat melayang di udara. Jadi ternyata itu adalah jiwa baru yang hancur yang kehilangan seluruh hidupnya dan terpaksa tetap tinggal. Tidak heran kamu datang ke orang tua ini untuk menggunakan mantra Qi. Wang Lin diam-diam merenung dan diam-diam melihat peti mati di depannya. Namun, jika saya berada di puncak dan menggunakan mantra Qi, saya bisa memulihkannya. Bahkan jika itu untuk membangunkannya, aku hampir tidak mampu melakukannya. Namun, saat ini orang tua ini hanya percaya diri 30%. Saat dia berbicara, di antara lautan tengkorak, banyak mata mereka berbinar. Lalu aura kematian tiba-tiba mengelilingi Wang Lin. Wang Lin tidak menolak. Saat aura kematian mengelilinginya, aura itu mengeluarkan untaian vitalitas darinya. Untaian vitalitas ini adalah masa hidupnya. Saat vitalitasnya menghilang, rambutnya memutih dan rontok. Tubuhnya berangsur-angsur layu dan kulitnya dipenuhi kerutan. Wajahnya dengan cepat menua dari pria parubaya hingga menjadi pria tua. Ada sedikit bekas penampilan aslinya yang tersembunyi di wajahnya. Mata Wang Lin menjadi redup, dan kelemahannya meningkat beberapa kali lipat. Samar-samar dia merasakan sesuatu memanggilnya dari kehampaan. Seolah-olah ada kekuatan yang melambai padanya dan ingin membawanya pergi. Setelah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun, bagaimana mungkin Wang Lin tidak mengetahui kekuatan apa ini? Ini adalah siklus reinkarnasi surga. Umurnya tidak banyak lagi, dan siklus reinkarnasi surga mulai memanggilnya. Persis seperti yang terjadi pada Limuan. Saat umurnya berakhir, dia akan mati. 1. Pemimpin Sekte Pemurnian Jiwa yang menerima Wang Lin. Episode 885 Hadiah King Sui. Aura kematian di sekitar tubuhnya menyerap sebagian besar kekuatan hidupnya dan kemudian melayang menuju Limuan. Kekuatan hidup yang diserap dari Wang Lin disuntikkan ke Limuan melalui metode misterius. Nenek moyang keluarga Siang perlahan berkata, mantra Qi mengharuskannya bertahan selama 7 hari. Jika jiwa yang baru lahir ini dapat bertahan selama 7 hari, maka ia dapat hidup kembali secara alami. Wang Lin diam-diam merenung sambil melihat jiwa Limuan yang baru lahir. Tidak ada penyesalan dalam hatinya. Limuan sepertinya bisa merasakan semuanya dan tubuhnya gemetar. Jiwanya yang baru lahir tidak memiliki tubuh, namun ada kesedihan diam-diam datang dari dalamnya. Aura kematian di sekitar Limuan terus menyuntikkan kekuatan hidup ke dalam dirinya. Jiwanya yang baru lahir mulai memadat secara perlahan. Waktu perlahan berlalu. Hari pertama, hari kedua. Namun, pada hari ketiga, jiwa Limuan yang perlahan-lahan mengembun berhenti mengembun sebelum kekuatan hidup yang diberikan Wang Lin habis. Nenek moyang keluarga Xian perlahan berkata, sayangnya. Mantra Qi berasal dari zaman kuno dan dapat menentang langit. Mantra ini sangat kuat, bahkan bisa menghidupkan kembali orang mati, asalkan kekuatan hidupnya cukup. Kekuatan hidup yang ditransfer oleh mantra Qi tidaklah sama. Itu sama sekali tidak setara. Qi melambangkan 7 hari. Untuk setiap hari yang berlalu, tenaga hidup yang dibutuhkan 100 kali lebih besar dibandingkan hari sebelumnya. Hari ke-7 adalah hari yang paling penting, dan jumlah tenaga hidup yang dibutuhkan tidak terbayangkan. Kekuatan hidupmu hanya cukup untuk 2 hari. Bahkan jika aku telah mengambil lebih dari separuh kekuatan hidupmu tidak akan cukup untuk bertahan pada hari ketiga. Sumu, apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan hidup? Tanpa suntikan kekuatan hidup, jiwa Limuan yang baru lahir mulai menghilang. Hilangnya ini lebih cepat dan lebih intens dari sebelumnya, seolah-olah kali ini akan hilang sepenuhnya. Terus serap umurku. Wang Lin menatap Limuan dengan tatapan lembut. Wanita ini menunggunya selama ratusan tahun karena satu janji darinya. Hanya wanita ini yang berhasil masuk ke dalam hatinya selama 1000 tahun berkultivasi. Namun, baru setelah dia pergi dan dia hanya memiliki kenangan untuk diingat dalam perjalanan kesepiannya, dia menyadari bahwa dia selalu peduli. Dia memperhatikan Limuan saat dia mengingat situasi hidup dan mati serta kesedihan karena tanpa rumah. Ada jarak di antara keduanya. Jaraknya tidak jauh, seolah-olah mereka berada di seberang sungai. Dia di satu sisi dan dia di sisi lain. Di antara mereka ada rasa sakit yang tak henti-hentinya berubah menjadi sungai di antara mereka.
Hanya saja sekuat apapun arus deras di sungai itu, tak mampu menghapus tatapan tegas dan kesabaran mereka. Seolah-olah musik sitar yang penuh dengan kesedihan kembali muncul di telinganya. Suara musik sitar saat bulan terbit dan matahari terbenam seakan menjadi jembatan bagi Wang Lin dan Limuan. Itu membuat keduanya merasa seolah-olah mereka benar-benar intim satu sama lain. Kemudian aura kematian terpecah. Salah satu ujungnya melilit Limuan dan ujung lainnya melingkari Wang Lin. Kekuatan hidup terus-menerus ditarik keluar dari tubuh Wang Lin oleh aura kematian dan disuntikkan ke dalam jiwa Limuan yang baru lahir. Bahkan jika dibutuhkan puluhan ribu kali kekuatan hidup untuk menukar sepotong kekuatan hidup di Limuan, dia tidak akan menyesal. Dia diam-diam menatap Limuan dan mengungkapkan senyuman lembut. Penampilannya cepat menua dan kerutan menutupi wajahnya. Sejumlah besar kekuatan hidup hilang, dan ini membuatnya terasa seolah-olah dia telah hidup selama 1000 tahun dalam sekejap. Tidak banyak kekuatan hidup yang tersisa di tubuh Wang Lin. Kecepatan penyerapan membuat Wang Lin merasakan panggilan dari surga dengan lebih jelas. Dia menarik napas dalam-dalam dan kekuatan yang lebih kuat muncul dari tubuhnya. Wabah ini sepertinya membentuk badai kekuatan hidup yang melanda wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan mata tengkorak manusia yang tak terhitung jumlahnya di sini bersinar. Di dalam peti mati, leluhur Siang terkejut. Pada saat ini, tutup peti mati terbuka, memperlihatkan tubuh seperti mayat yang mengering. Tatapan dingin dan kejam yang dipenuhi aura kematian datang dari matanya dan mendarat di Wang Lin. Dalam sistem bintang aliansi di planet kultivasi, tubuh asli Wang Lin bersembunyi di sekte kultivasi, berpura-pura menjadi murid tingkat rendah. Saat ini dia sedang duduk dalam posisi lotus karena sejumlah besar kekuatan hidupnya menghilang. Namun, tubuh aslinya tidak mencoba menghentikan ini, dia hanya melihat ke langit dan tetap diam. Matanya yang selalu dingin menunjukkan sedikit kelembutan seperti mata avatarnya. Kekuatan hidup yang memasuki avatarnya dari tubuh aslinya dikonsumsi dengan cepat. Hasilnya, jiwa Limuan yang baru lahir mulai mengalami reformasi sekali lagi. Waktu perlahan berlalu. Hari ketiga, hari keempat. Pada hari kelima, tubuh asli Wang Lin benar-benar redup. Rambut merahnya sekarang sangat redup dan sejumlah besar kekuatan hidupnya telah terkuras. Meskipun tubuh aslinya memiliki tubuh dewa kuno, dia tidak dapat menahannya lagi. Setelah hari keempat mantra kisi, jiwa Limuan yang baru lahir telah sepenuhnya terkondensasi. Aura kematian telah sepenuhnya hilang dari jiwanya yang baru lahir. Namun, vitalitas ini tidak dapat stabil setelah Wang Lin kehabisan kekuatan hidup. Itu tidak cukup untuk membangunkannya. 4 hari adalah batasnya. Wang Lin tidak bisa melewati hari kelima. Saya hanya bisa melakukan sebanyak ini. Anda tidak memiliki cukup kekuatan hidup, jadi Anda tidak dapat menghidupkan kembali jiwa yang baru lahir ini. Nenek moyang keluarga Siang dengan tenang memandang Wang Lin sebelum berbaring kembali di peti mati. Angin puyuh aura kematian menyelimuti Limuan dan Wang Lin. Angin puyuh menyapu langsung menuju selokan dan keluar lagi. Selama proses ini, tangan Wang Lin dengan cepat membentuk segel dan sejumlah besar pembatasan mengelilingi jiwa Limuan yang baru lahir. Hal ini menyebabkan pembusukan vitalitas dalam jiwa Limuan yang baru lahir melambat. Saat dia keluar dari selokan, dua tatapan langsung terkonsentrasi pada Wang Lin. Ketika King Sui melihat Wang Lin saat ini, dia terkejut tetapi tetap diam. Adapun Xiang Yundong, dia sepertinya sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Dia memandang Wang Lin dan menarik pandangannya. Wang Lin dengan hati-hati mengembalikan jiwa Limuan yang baru lahir ke dalam tubuhnya. Dia kemudian melihat ke arah King Sui dan dengan tenang berkata, "Senior Apprentice Brother, ayo kita pergi." King Sui menghela nafas dan melambaikan lengan bajunya. Dia membawa Wang Lin dan mereka terbang jauh. Xiang Yundong melihat ke arah menghilangnya Wang Lin dan mengungkapkan senyuman sambil bergumam, "Sumu, meskipun lelaki tua ini telah bersekongkol melawanmu, aku tidak menyembunyikannya darimu. Dengan pengetahuan Anda seharusnya sudah mengetahui bahwa untuk memulihkan jiwa yang baru lahir itu, Anda memerlukan vitalitas yang besar. Jadi pada akhirnya, tak satu pun dari kita berhutang apapun pada satu sama lain." King Sui dan Wang Lin membentuk dua sinar cahaya saat mereka terbang melintasi langit berbintang. "Kakak seperguruan senior, tahukah kamu apa ini?" Saat terbang, Wang Lin diam-diam merenung sebelum menamparkan tasnya dan peti mati penghindar surga terbang keluar. Tubuh King Sui berhenti sejenak. Mata kanannya memerah saat dia melihat peti mati yang menghindari surga. Setelah sekian lama, dia berkata, "Saya belum pernah melihat benda ini sebelumnya, tetapi ada energi spiritual surgawi yang kuat yang datang darinya, jadi pastinya berasal dari alam surgawi."
Selain itu, ada kekuatan khusus di dalamnya. Itu adalah semacam hukum. Item ini seharusnya memiliki kemampuan penyembuhan, kan? Setelah mendengar bahwa King Sui pun tidak tahu apa itu, Wang Lin menghela nafas. Dia menyimpan peti mati itu dan menghela nafas. Itu seharusnya digunakan untuk penyembuhan, tapi saya tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. King Sui tidak bertanya lagi. Dia memandangi bintang-bintang di kejauhan, dan setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, Sumu, meskipun kamu tidak memasuki kolam surgawi, kamu berhasil lulus ujian. Setelah saya memasuki sistem bintang aliansi, kemungkinan besar akan sangat berbahaya, jadi saya khawatir Anda tidak dapat menemani saya. Setelah memasuki sistem bintang aliansi, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Wang Lin mengangguk, tapi hatinya terasa sangat pahit. Dia bisa merasakan panggilan dari surga semakin dekat. Panggil angin, panggil hujan, dan persenjataan ajaib. Dari ketiga spell tersebut kalian pasti sudah mengenal Cold Wind. Sedangkan untuk dua mantra lainnya, aku akan mengajarkannya padamu sekarang. Saat King Sui berbicara, kedua jarinya membentuk pedang dan dia menunjuk di antara alis Wang Lin. Tiba-tiba ada gelombang energi asal surgawi yang memasuki tubuh Wang Lin. Pada saat yang sama, semua informasi mengenai Summon the Rain dan Magical Arsenal muncul di benak Wang Lin. Tindakan King Sui sama dengan mewariskan warisan. Warisan dan pengajaran tidaklah sama. Hanya murid langsung yang akan memperoleh warisan. Pemberian mantra secara langsung seperti ini akan memastikan mantra itu tidak hilang. Itu bahkan akan mengurangi jumlah langkah yang tidak perlu dan memungkinkan orang yang mewarisinya memperoleh pemahaman terdalam. King Sui memandang Wang Lin dan menghela nafas. Pada awalnya, tindakannya terhadap Wang Lin hanyalah cara untuk membalas budi tuannya. Meskipun tuannya hanya bercanda, setelah dia bangun, hanya ini yang bisa dia lakukan. Dia tidak terlalu peduli pada Wang Lin. Bahkan ketika dia menyelamatkan Wang Lin, itu hanya untuk tuannya. Wang Lin tidak memasuki kolam surgawi, yang menyebabkan King Sui sangat kecewa. Dia telah memutuskan bahwa karma antara Wang Lin dan tuannya berakhir di sini. Dia telah memutuskan bahwa dia akan dengan sepenuh hati mengejar penyebab runtuhnya alam surgawi dan alasan kegilaannya. Namun, semua ini berubah ketika Wang Lin rela menyerahkan hampir seluruh kekuatan hidupnya demi seorang wanita. Hal ini menyebabkan King Sui mengingat masa lalu. Ketika dia melihat Wang Lin, King Sui merasa seolah-olah sedang melihat dirinya sendiri, dan rasa sakit yang tak terbayangkan muncul di kepalanya. Dia tidak pernah bisa melupakan bahwa setelah dia terbangun, dia melihat genangan darah di lantai, mata kekasihnya yang tertutup, dan wajah cantik itu. Pada saat itu, hatinya hancur. Dengan rasa melankolis, King Sui tidak lagi memandang Wang Lin dengan tatapan berusaha membalas tuannya seperti masa lalu. Kini ada sedikit kelembutan di tatapannya. Kamu tidak memasuki kolam surga. Tanpa energi asal celestial, Anda tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mantra celestial. Kakak senior di sini tidak punya hadiah apapun untukmu, jadi aku akan memberimu energi asal celestial ini untuk membantumu merapal mantra celestial. Energi asal celestial yang memasuki tubuh Wang Lin sebelumnya tidak diambil oleh King Sui. Sebaliknya, ia berputar melalui tubuh Wang Lin sebelum berubah menjadi kacang emas yang jatuh ke dalam jiwa asal Wang Lin. Episode 886 Si Tunan meninggalkan kultivasi pintu tertutup. Energi asal-usul celestial ini terbatas. Anggap saja itu hadiah pertahanan diri dariku. Bersamaan dengan kristal panggil hujan itu, kecuali Anda bertemu dengan kultivator sistem bintang aliansi, Anda akan dapat melindungi diri Anda sendiri. Pada saat ini, pikiran Wang Lin dipenuhi dengan Summon the Rain dan Magical Arsenal. Dia tenggelam di dalamnya sambil terus menyerap dan memahaminya. King Su diam-diam merenung. Setelah sekian lama, dia menatap Wang Lin, memperlihatkan ekspresi perpisahan. Dia perlahan berkata, kamu telah kehilangan terlalu banyak kekuatan hidup. Kakak senior tidak dapat membantu Anda dalam hal ini. Semua mantraku terfokus pada pertempuran dan tidak ada yang bisa digunakan untuk menyembuhkan. Satu-satunya mantra non-tempur yang saya pelajari dari guru adalah Devor. Anda melihat saya menggunakannya kembali di alam surgawi guntur. Sekarang aku akan memberikannya padamu. Saat King Su berbicara, dia meletakkan tangan kanannya di antara alis Wang Lin sekali lagi. Informasi tentang Devor memasuki pikiran Wang Lin seperti orang gila. Mantra ini dapat dengan mudah disalahgunakan. Guru sangat ragu-ragu sebelum mengajarkannya kepada saya. Sekarang setelah kamu mempelajarinya, kamu hanya boleh menggunakannya sebagai upaya terakhir. King Sui menghela nafas. Melihat wajah tua Wang Lin, dia menarik tangan kanannya.
Kemudian dia menggigit ujung lidahnya dan menggambar tanda aneh dengan darahnya. Rune itu mengeluarkan aroma darah yang kuat. Saat itu muncul, semua debu di angkasa dengan cepat menghilang. Hilangnya kekuatan hidupmu terlalu serius. Rune ini bisa sedikit membantu melindungimu. King Sui melambaikan tangan kanannya. Rune itu tercetak di dada Wang Lin dan menghilang. Tubuh Wang Lin bergetar hebat. Penampilannya pulih dengan cepat, dan sesaat kemudian, penampilannya kembali pulih selain rambut putihnya. Tubuhnya tidak lagi menunjukkan kerusakan akibat hilangnya kekuatan hidup, ia sepenuhnya tersembunyi. Rune ini tidak bisa digunakan untuk memulihkan kekuatan hidup dan tidak bisa digunakan pada jiwa. Kalau tidak, kamu tidak akan seperti ini. King Sui berbalik, berjalan menuju bintang-bintang, dan perlahan menghilang. Adik laki-laki, mulai sekarang, berhati-hatilah. Metode untuk memulihkan alam ji terkait dengan pembalasan ilahi. Namun, jangan menapaki jalan ini sampai Anda mencapai tahap nirvana saterer. Sebelum itu terjadi, hindarilah. King Sui pergi. Tubuh Wang Lin bergetar dan kemudian dia sadar kembali. Semua yang diucapkan bergema di telinganya. Dia melihat kemana King Sui pergi dan merenung dalam diam untuk waktu yang lama. Wang Lin dengan lembut berkata, "Terima kasih." Wang Lin merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya saat dia pergi. Dia tidak kembali ke kuil surgawi guntur untuk memasuki celah sistem bintang aliansi. Sebaliknya, dia bergabung dengan dunia dan menemukan planet terlantar terdekat. Setelah memastikan aman, dia duduk di dalam gua yang dia buat. Indera ilahi menyebar dan Tasan melangkah keluar dan duduk untuk menjaga gua. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan bola pembatas yang menahan Li Muwan mendarat di telapak tangannya. Sambil menatap bola pembatas, mata Wang Lin menunjukkan kesedihan. Tangan kirinya dengan ringan membelai bola pembatas, menyebabkan bola itu terbuka dan memperlihatkan jiwa Li Muwan yang baru lahir, yang memiliki sepotong kekuatan hidup. Wan Er, meski aku harus menghabiskan hampir seluruh hidupku, jika itu bisa ditukar bahkan dengan secercah harapan untukmu, aku bersedia. Suara Wang Lin tenang, tapi dipenuhi rasa sakit yang menyayat hati. Jiwa Li Muwan yang baru lahir sedikit bergetar. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk bangun, dua aliran air mata jatuh dari mata jiwanya yang baru lahir. Tapi jiwa yang baru lahir tidak memiliki air mata. Saat air mata muncul, air mata itu menghilang dan tidak setetes pun jatuh. Namun, rasa sakit itu berubah menjadi rasa sakit yang sangat kuat yang bertahan di area tersebut. Saat Wang Lin menatap Li Muwan, kilatan cahaya muncul di antara alisnya dan mutiara penentang surga perlahan terbentuk. Dia menempatkan jiwa Li Muwan yang baru lahir di dalam mutiara penentang surga. Namun, Wang Lin gemetar ketika dia menemukan bahwa jiwa Li Muwan yang baru lahir, sekarang dengan jejak kekuatan hidup, masih menghilang di dalam mutiara penentang surga. Walaupun pembuangannya lambat, namun tidak berhenti. Wajah Wang Lin menunjukkan kepahitan. Dia diam-diam merenung sejenak sebelum mengungkapkan ekspresi tegas. Dia menamparkan tas pegangannya dan peti mati penghindar surga terbang keluar. Peti mati kristal itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan sangat indah. Tangan Wang Lin gemetar saat dia mengeluarkan jiwa Li Muwan yang baru lahir dari mutiara penentang surga. Meskipun dia telah mengambil keputusan, sekarang dia merenung sekali lagi dalam hati. Melepaskan atau tidak melepaskan. Melihat jiwa Li Muwan yang baru lahir menghilang dengan cepat, Wang Lin menempatkan Li di dalam peti mati. Saat jiwanya yang baru lahir mendarat di peti mati, dia beralih dari duduk ke berbaring. Wang Lin menatap dengan penuh perhatian. Dia lupa tentang segala sesuatu di sekitarnya. Saat ini hanya Li Muwan yang ada. Saat Li Muwan berbohong, kekuatan misterius memenuhi peti mati. Kekuatan ini mengelilingi seluruh peti mati. Ketika menyapu, jiwa Li Muwan yang baru lahir bergetar dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Namun, pada saat ini, potongan kekuatan hidup di dalam jiwa Li Muwan yang baru lahir mulai bergerak dan keruntuhannya melambat. Akhirnya, cahaya 5 warna muncul dari dalam peti mati. Saat ini, hati Wang Lin mengalami perubahan besar. Dia menarik napas dalam-dalam. Dengan kecerdasannya, dia langsung mengerti. Jika Li Muwan tidak memiliki jejak kekuatan hidup itu, dia akan pingsan di dalam peti mati penghindar surga ini. Peti mati ini sepertinya hanya berpengaruh pada daya hidup manusia, meski hanya sepotong. Cahaya 5 warna menyala di dalam peti mati. Tak lama kemudian, untaian merah muncul di luar jiwa Li Muwan yang baru lahir. Benang-benang itu bergerak di sekelilingnya, membentuk garis tubuhnya. Kemudian cahaya 5 warna mengembun di sepanjang garis merah membentuk rangka seorang wanita. Dalam waktu singkat, tubuh Li Muwan terbentuk di depan matanya.
Dia berbaring dengan tenang di peti mati seolah sedang tidur. Bahkan nafasnya pun ada. Saat Wang Lin melihat ini, air mata jatuh dari matanya. Wan Er. Untuk tatapan yang satu ini, Wang Lin merasa semuanya sepadan. 3 hari kemudian, Wang Lin meninggalkan planet yang ditinggalkan ini bersama Li Muwan dan menyerbu menuju kuil surgawi guntur. Wan Er, ayo kita pulang. Suara sedih Wang Lin menyebar ke seluruh bintang. Kesedihan itu begitu kuat sehingga bertahan lama. Dalam setengah bulan yang singkat ini, pertumpahan darah telah dimulai di sistem bintang aliansi. Mulai dari sisi barat sistem bintang aliansi, pasukan kultivator seluruh langit mengamuk di seluruh sistem. Di bawah serangan para kultivator All Heaven, planet-planet kultivasi jatuh satu demi satu dan para kultivator di sana mundur. Seolah-olah ini adalah akhir dunia. Yang menarik adalah aliansi kultivator tidak melakukan apapun. Mereka sama sekali tidak cemas, dan seolah-olah mereka hanya menonton dari pinggir lapangan. Pihak All Heaven sangat curiga terhadap hal ini dan tidak dapat menentukan sikap aliansi. Bahkan Master Flamespark dan rekan-rekannya dipenuhi keraguan. Jika hal yang sama terjadi di sistem bintang seluruh langit, kuil surgawi guntur akan segera melakukan serangan balik. Mereka tidak akan pernah memberi pihak lain kesempatan untuk mendapatkan pijakan untuk pulih. Tidak hanya aliansi kultivasi yang tetap diam, tetapi bahkan tidak ada satupun planet kultivasi peringkat 7 yang muncul. Semua planet kultivasi yang ditempati oleh para kultivator All Heaven berada di peringkat 6. Mereka tidak dapat menemukan satupun planet peringkat 7. Kasus aneh ini membuat para kultivator All Heaven semakin bingung. Di permukaan, sisi All Heaven tampak megah. Namun, harus menghadapi hal yang tidak diketahui dan tidak bisa menebak gerakan pihak lain membuat semua monster tua dari sistem bintang All Heaven merasa tidak nyaman. Ini bahkan bukan poin utamanya. Selama setengah bulan pertempuran ini, efektivitas tempur negara-negara kultivasi peringkat 6 sangat mengejutkan para kultivator All Heaven. Tatapan haus darah, rencana licik, harta karun yang sulit ditangani, dan berbagai hal lainnya semuanya membuat para kultivator All Heaven menderita kerugian besar. Perbedaan yang sangat kontras membuat mereka memahami bahwa jika tingkat kultivasi mereka sama, para kultivator All Heaven akan kalah. Yang lebih mengejutkan para kultivator All Heaven adalah bahwa semua kultivator aliansi membunuh dengan tegas dan sangat berpengalaman dalam pertempuran. Para kultivator All Heaven merasa bahwa setiap kultivator aliansi berasal dari planet Donglin. Pada saat ini, aura kuat tiba-tiba muncul dari planet terbengkalai di sisi barat sistem bintang aliansi. Tak lama kemudian, suara gemuruh yang keras bergema di seluruh planet dan menyebar dengan sangat cepat. Untungnya, tidak ada seorang pun yang hidup di planet ini. Kalau tidak, tidak ada seorang pun yang mampu bertahan dari getaran dahsyat ini. Bumi bergetar dan laut mengamuk. Seolah-olah seluruh planet berada di ambang kematian. Tawa gembira datang dari planet ini, dan bersamaan dengan itu, suara letupan yang lebih keras pun terdengar. Saya keluar. Sialan, gadis kecil di planet Fengluan, tunggu saja. Kalian semua memaksaku melakukan kultivasi pintu tertutup begitu lama, kalian telah memaksaku tidak punya pilihan selain bersembunyi di planet terkutuk ini. Kita belum selesai. Suara yang sangat arogan bergema di seluruh dunia. Pada saat yang sama, sesosok tubuh keluar dari bagian dalam planet. Pakaian di tubuhnya compang camping dan kulitnya gelap serta sangat kotor. Dia terlihat sangat berantakan, tapi matanya cerah. Dia mengeluarkan cahaya aneh yang akan membuat seseorang takjub. Saat dia menyerang, terdengar ledakan sonik. Sebagian besar planet ini mulai runtuh seolah-olah tidak dapat bertahan lagi. Saya hampir mati karena mati lemas. Saya bahkan tidak ingat berapa lama saya memasuki kultivasi pintu tertutup. Sangat disayangkan bahwa semua putri saya pasti telah meninggal pada saat ini. Planet Fengluan, kali ini aku benar-benar marah. Sekali jalan, saya berkultivasi hingga tahap awal Nirvana Skrier. Aku akan menjadi raja di planet Fengluan. Sosok itu mengumpat keras di udara seolah ingin melampiaskan seluruh amarah yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Episode 887 Suzaku. Di sistem bintang aliansi, Wang Lin memiliki rambut putih saat dia memandang ke depan dengan acuh tak acuh. Dia perlahan melangkah maju. Langkahnya tidak cepat, tapi ada riak di setiap langkahnya dan dia menempuh jarak yang tak terukur. Sambil melihat sistem bintang asing dengan rasa keakraban, Wang Lin tetap tenang. Dia telah lama meninggalkan sistem bintang ini. Ketika dia pergi, dia baru saja mencapai tahap Ascendant. Ketika dia kembali, dia sudah berada di tahap Nirvana Skrier. Yang Maha Melihat, Ling Tianhou. Aku, Wang Lin, telah kembali. Mata Wang Lin bersinar.
Di tasnya, dia masih memiliki kunci gua di negeri roh iblis. Dia telah memastikan untuk menyimpan kuncinya dengan aman. Tingkat kultivasi Wang Lin tidak tinggi ketika dia masih di sistem bintang aliansi. Kekuatan tertinggi yang dia tahu hanyalah negara kultivasi peringkat 7. Namun, sekarang dia adalah seorang kultivator Nirvana Skrier, dan bahkan di sistem bintang All Heaven, dia telah menarik perhatian para monster tua. Sekarang setelah dia kembali, dia bisa memicu badai jika dia mau. Namun, Wang Lin sangat jelas bahwa aliansi tidak dapat dibandingkan dengan All Heaven. Air di aliansi terlalu dalam. Saya harus berhati-hati dalam pertempuran antara sistem bintang All Heaven dan sistem bintang aliansi. Saya tidak boleh sembarangan bergabung. Mata Wang Lin berbinar dan dia memutuskan mentalitas, tunggu dan lihat. Setelah kembali ke sistem bintang aliansi, kewaspadaan Wang Lin segera meningkat beberapa kali lipat. Dia tahu bahwa para kultivator sistem bintang aliansi, terutama orang-orang tua itu, semuanya sangat licik. Belum lagi mereka yang berada pada level kultivasinya. Jika seseorang ceroboh bahkan untuk sesaat, dia dapat dilahap dan bahkan tidak menyadarinya. Tempat ini tidak memiliki model keluarga kultivasi sistem bintang seluruh langit. Itu adalah hukum rimba, dunia kultivasi yang kejam. Namun, dengan tingkat kultivasi saya setelah menyatu dengan tubuh asli saya tidak perlu merasa takut dalam sistem bintang aliansi. Mata Wang Lin menjadi dingin. Setelah kembali ke sistem bintang aliansi, dia segera menghubungi tubuh aslinya dan menentukan lokasi masing-masing. Saat dia berjalan, indera ilahi menyebar dan mengelilingi area tersebut. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah. Sepanjang perjalanan, dia mencari planet yang ditinggalkan, dan sekarang dia menemukannya. Riak muncul di bawah kakinya saat Wang Lin bergabung dengan dunia dan menghilang. Ketika dia muncul, dia berada di planet kultivasi yang terpencil. Ia tidak memiliki banyak energi spiritual, namun bumi dipenuhi dengan vitalitas. Melihat sekeliling, planet yang ditinggalkan itu ditutupi oleh vegetasi yang lebat. Ketika dia mengetahui bahwa dia membutuhkan kekuatan hidup untuk menyelamatkan Limuan, dia tidak ragu-ragu dan memilih untuk menukar kekuatan hidupnya dengan mantra Qixi. Penantian ratusan tahun ini hanya untuk satu kesempatan ini. Dia tidak bisa menyerah begitu saja. Kali ini, hal itu akan dianggap sukses dan gagal. Keberhasilannya adalah meskipun Limuan belum bangkit, dia telah mendapatkan kembali tubuhnya, jadi masih ada harapan. Meskipun Wang Lin telah menghabiskan sebagian besar kekuatan hidupnya, dia punya rencana lain. Bahkan King Sui tidak mengetahui rencana cadangan Wang Lin. Dia bahkan memberi Wang Lin tanda yang membantu menyembunyikan kekuatan hidupnya saat ini. Meskipun Wang Lin tampak seperti belum menua, selain rambut putihnya, jika rune itu rusak, dia akan segera menua hingga dia terlihat seperti pria berusia 1000 tahun. Perasaan siklus reinkarnasi surga yang memanggilnya menjadi lebih kuat. Namun, ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali terhadap semua ini. Tubuhnya berkedip-kedip dan mendarat di bumi yang penuh dengan vitalitas. Setelah mendarat, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan duduk. Tasan keluar dari bayangannya dan duduk beberapa meter jauhnya. Mata Tasen dingin. Jika ada gerakan sekecil apapun yang akan membahayakan Wang Lin, dia akan segera menyerang. Setelah menghela nafas panjang, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel. Cahaya hitam mulai berkumpul di jari telunjuknya. Pada awalnya, cahaya hitamnya lemah, tapi segera menjadi menakjubkan. Jari kematian. Wang Lin melihat cahaya hitam di jari telunjuknya. Ketika dia melihat langkah ketiga, dia tahu bahwa akan memakan waktu terlalu lama untuk memperbaikinya, jadi dia menyerah. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Xiang Yundong, bahwa dia membutuhkan banyak vitalitas untuk menyelamatkan Limuan, Wang Lin langsung teringat pada jari kematian. Mantra ini menggunakan cara yang sangat kejam untuk melahap semua kehidupan dan mengubahnya menjadi energi spiritual bagi penggunanya. Begitu jari itu mendarat, semua kehidupan akan runtuh. Mata Wang Lin bersinar saat dia menurunkan jari kanannya dan menekannya ke tanah. Dalam sekejap, cahaya hitam menyebar membentuk lingkaran dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Cahaya hitam menyebar. Dalam sekejap, ia menempuh jarak sekitar 500 km. Pohon-pohon yang menjulang tinggi di area itu berangsur-angsur layu dan daun-daun berguguran. Cabang-cabangnya langsung retak dan akhirnya pepohonan tumbang. Bahkan daun-daun yang berguguran pun menghilang saat berguguran. Hanya sejumlah besar gas putih yang keluar dari pepohonan yang menjulang tinggi saat mereka tumbang. Gas putih melayang sejenak sebelum dengan cepat berkumpul menuju Wang Lin. Bukan hanya pepohonan yang menjulang tinggi, bahkan rerumputan pun layu seiring penyebaran cahaya hitam.
Kekuatan hidup mereka berubah menjadi gas putih yang berkumpul menuju Wang Lin. Hampir dalam sekejap, semua kehidupan dalam jarak 500 km musnah dan seluruh kekuatan hidup mereka habis. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan langsung melihat pemandangan aneh ini. Seluruh area seluas 500 km telah layu dan semburan gas putih berkumpul di sekitar Wang Lin seolah-olah ia hidup. Sosok Wang Lin dikelilingi oleh gas putih pekat ini, sehingga sosoknya tidak lagi terlihat jelas. Guntur melintas di mata Wang Lin saat dia menarik napas dalam-dalam. Semua gas putih itu sepertinya menemukan lubang yang terbuka ketika dia menghirupnya. Itu segera membentuk pusaran, dan di ujung pusaran itu ada mulut Wang Lin. Gas putih tak berujung memasuki tubuh Wang Lin dan berkumpul di dalam tubuhnya. Itu kemudian berubah menjadi kekuatan hidup dan memberi nutrisi pada seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, ia memulihkan semua kekuatan hidup yang dihabiskan Wang Lin. Saat dia menyerap, tanda berdarah itu mulai berkedip dan melayang 3 inci dari tubuhnya. Namun, masih ada jejak cahaya yang menutupi tubuh Wang Lin, memberikan perlindungan dan menyembunyikannya. Setengah jam kemudian, jejak gas putih terakhir memasuki tubuh Wang Lin. Gas putih telah hilang sepenuhnya. Area dalam jarak 500 km darinya berwarna kuning, tanah kering, dan semua vitalitas telah hilang. Yang aneh adalah di luar jarak 500 km, semuanya normal, dan ini membentuk kontras yang tajam. Seolah-olah kedua wilayah ini adalah dua dunia yang berbeda. Mantra yang digunakan leluhur keluarga Xiang harus mirip dengan jari kematian, yang memungkinkan mereka menyerap kekuatan hidup untuk digunakan sebagai milik mereka. Dia terlalu ceroboh dan tidak mengira aku bisa memahaminya. Wang Lin menyeringai. Bagaimana setengah dari kekuatan hidupku bisa begitu mudah untuk dilahap? Akan ada hari di mana aku mengambil semuanya kembali. Aku juga bisa melahap kekuatan hidup. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin sebelum dia menutupnya. Cahaya hitam dengan cepat meluas seperti orang gila. 1000 km, 1500 km. Dalam sekejap, ia mengelilingi area seluas 2500 km. Rerumputan layu dan pepohonan tumbang di area seluas 2500 km itu. Bahkan beberapa binatang iblis tidak dapat melarikan diri. Seekor ular piton besar yang panjangnya lebih dari 100 kaki langsung dikelilingi oleh cahaya hitam. Tubuhnya bergetar, dan ketika cahaya hitam lewat, tubuhnya langsung hancur. Gas putih dalam jumlah besar terbang keluar dan berkumpul menuju Wang Lin. Perluasan cahaya hitam tidak berhenti, terus berlanjut. 3000 km, 4000 km, 5000 km. Semua kehidupan dalam jarak 5000 km runtuh. Kekuatan hidup yang tak ada habisnya sepertinya membentuk badai, dan pusat badai itu adalah Wang Lin. Gas putih dalam jumlah besar memasuki tubuh Wang Lin. Tanda merah di depan dadanya terus naik hingga jaraknya 10 inci dari dadanya. Mata Wang Lin terbuka saat tangan kirinya meraih rune itu dan menariknya. Dia segera merobek rune dari depan dadanya. Saat rune dihapus, tubuh Wang Lin ditutupi kilatan cahaya. Dia segera menjadi orang tua dan aura kematian mengelilinginya. Namun, semua itu langsung berbalik. Kekuatan hidup di sekitarnya segera diserap oleh Wang Lin. Tubuh Wang Lin yang layu tiba-tiba mendapatkan kembali kilaunya dan dengan cepat berubah. Pada saat ini di bagian barat sistem bintang aliansi, jauh dari planet kultivasi terbengkalai tempat Wang Lin berada, terdapat sebuah planet kultivasi. Planet kultivasi ini berada jauh di wilayah barat dan dekat persimpangan dengan wilayah selatan. Dari kejauhan, itu adalah planet kultivasi yang setengah terbuang dan tidak banyak energi spiritual di dalamnya. Beberapa sinar energi pedang mengelilingi planet kultivasi. Ada para kultivator energi pedang itu, dan mereka memiliki ekspresi suram. Mata mereka dingin saat mengelilingi planet dan mengamati sekelilingnya. Aura yang menindas terus menyebar. Para kultivator energi pedang itu tidak berlevel tinggi, mereka hanyalah kultivator jiwa yang baru lahir. Namun, niat membunuh dari tubuh mereka sangat kuat saat mereka mengelilingi planet ini. Meskipun indera keilahian mereka tersebar, ada sedikit kekhawatiran di mata mereka. Tidak lama kemudian seberkas energi pedang terbang keluar dari planet kultivasi. Orang di dalamnya adalah seorang wanita tua. Meski wajahnya dipenuhi kerutan, namun terlihat sangat cantik di masa mudanya. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan menganggapnya familiar. Mata wanita tua itu dipenuhi kekhawatiran. Ketika dia mendekat, seorang kultivator mendekat dan dengan hormat berkata, "Salam Paman Guru Bai Sue." Wanita tua itu mengangguk sambil melihat ke kejauhan dan perlahan berkata, "Kamu harus berhati-hati. Jika terjadi sesuatu yang tidak normal, Anda harus segera melaporkannya."
Saat ini sedang terjadi perang, dan planetku Suzaku terlalu dekat dengan para kultivator All Heaven. Ini adalah momen hidup dan mati. Tubuh kultivator bergetar dan dia menundukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Wanita tua itu menghela nafas. Dia akan berbicara ketika ekspresinya berubah drastis. Matanya bersinar terang saat dia menatap ke kejauhan. Hal ini menarik perhatian para kultivator lainnya. Ketika mereka menoleh, wajah mereka menjadi pucat, tapi niat membunuh mereka yang mengerikan dengan cepat berkumpul. Sinar energi pedang datang dari bintang-bintang di kejauhan. Ada beberapa ratus kultivator menuju planet Suzaku. Yang memimpin mereka adalah seorang anak laki-laki berkepala besar. Dia terbang melintasi bintang-bintang dengan senyum konyol di wajahnya. Episode 888 Patung Wang Lin. Bocah berkepala besar ini telah melihat planet kultivasi yang setengah terbuang dari jauh. Dari pemahamannya tentang sistem bintang aliansi, planet semacam ini seharusnya menjadi planet kultivasi peringkat 6. Dengan tingkat kultivasinya, negara kultivasi peringkat 6 tidak layak untuk diperhatikan, dan belum lagi ia memiliki ratusan kultivator bersamanya. Satu-satunya alasan dia ada di sini adalah karena dia sedang lewat. Misi sebenarnya adalah menjadi kultivator gelombang pertama yang memasuki wilayah selatan dan mengamati situasi di sana. Saat dia mendekat perlahan, ekspresi wanita tua di luar planet Suzaku menjadi suram. Bersamaan dengan dia adalah para kultivator lainnya. Mereka menggunakan kecepatan cepatnya untuk kembali ke planet Suzaku. Ketika dia melihat ini, anak laki-laki berkepala besar itu tertawa dan senyuman bodoh di wajahnya menjadi semakin kuat. Bukan hanya dia, bahkan para kultivator All Heaven sebelum dia juga tertawa. Di mata mereka, planet kultivasi semacam ini terlalu lemah. Setiap kultivator ilusori Yin dapat membantai seluruh planet. Utusan surgawi, mari kita berdua bersaudara pergi ke planet ini. Seorang pria parubaya keluar dari belakang anak laki-laki berkepala besar itu. Dia bahkan tidak berada di tahap ilusori Yin, hanya di puncak tahap akhir Ascendan. Pandangannya terhadap anak laki-laki berkepala besar itu dipenuhi dengan rasa hormat. Seseorang mengikuti di belakang pria parubaya itu. Keduanya tampak mirip. Anak laki-laki berkepala besar itu menyapu planet Suzaku dengan inderanya dan menunjukkan sedikit rasa jijik. Jika dia ingin menghancurkan planet ini, itu terlalu mudah. Dia hanya berkata, saya beri waktu 15 menit. Bunuh semua kultivator di sini untukku. Kedua bersaudara itu tertawa. Salah satu dari mereka berkata, utusan surgawi, yakinlah. Dengan planet kultivasi seperti ini, tidak perlu waktu 15 menit. Kita hanya membutuhkan 7. Dengan itu, dia melesat seperti meteor menuju planet Suzaku. Saudaranya mengikutinya dengan niat membunuh. Dalam sekejap mata, keduanya menerobos atmosfer dan tiba di atas planet Suzaku. Zhou Wutai berdiri di puncak gunung Suzaku. Matanya seperti kilat dan aura kuat muncul dari tubuhnya. Pedang tipis melayang di hadapannya saat dia berdiri di puncak dan memperlihatkan ekspresi penuh tekad. Kultivator berdiri diam di belakangnya. Hanya beberapa dari para kultivator ini adalah orang-orang yang pernah ditemui Wang Lin. Semuanya telah meningkat selama ratusan tahun telah berlalu. Wanita tua bernama Bai Sue turun dari langit. Sebagai tetua dari Sekte Jalan Abadi, planet Suzaku adalah rumahnya, jadi dia harus melindunginya apapun yang terjadi. Perlu disebutkan bahwa salah satu lelaki tua itu, yang mengenakan jubah kuning, memiliki aura surgawi dan dia membawa pedang di punggungnya. Namun, dia berada di dekat bagian belakang, jadi jelas bahwa statusnya di antara mereka tidak terlalu tinggi. Jika Wang Lin melihat orang ini, dia akan terkejut. Dia adalah pemimpin sekte dari Sekte Heng Yue, 1, Huanglong. Saat ini, dia memasang ekspresi serius, dan tidak ada tanda-tanda itu palsu. Namun, ada kilasan geli di dalamnya, tapi tidak ada yang bisa memahaminya. Sejak rekan kultivator Wang Lin menyerahkan posisi Suzaku kepada saya berjanji akan hidup dan mati bersama planet Suzaku. Hari ini musuh ada di hadapan kita. Bahkan jika aku hancur, aku tidak akan mundur setengah langkah pun. Ada dua kultivator Ascendan di belakang Zhou Wutai. Mereka berdua adalah orang tua, dan jika Wang Lin ada di sini, dia akan bisa mengenali mereka. Keduanya menghela nafas. Mereka saling memandang dan mengungkapkan tatapan tegas. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Ini bukan perang sederhana tapi pertarungan antara dua sistem bintang. Mereka mengetahui hal ini setelah menerima informasi dari aliansi kultivator. Untungnya, mereka telah mempersiapkan beberapa hal untuk ini, atau mereka pasti akan mati.
Di sisi lain planet Suzaku, Yun Kezi membuka matanya setelah ratusan tahun berkultivasi dengan pintu tertutup. Dia tampak jauh lebih tua dan tatonya terlihat di dahinya. Dia berdiri dan maju selangkah. Lalu dia muncul di udara dan melihat ke depan. Klan abadi yang terbengkalai berkumpul satu persatu di belakangnya, ekspresi mereka sangat serius. Pada saat yang sama, beberapa kultivator yang tidak pernah peduli dengan urusan duniawi keluar. Mereka memandang ke langit ketika aura yang menindas muncul. Penindasan ini terasa seperti gunung yang jatuh dari langit. Siapapun yang berani melawan akan dihancurkan. Di Sekte Langit Awan 2 Taiyan 3 sudah tua dan matanya redup. Tubuhnya dikelilingi aura kematian saat masa hidupnya hampir mencapai batasnya. Dia berjuang untuk berdiri di alun-alun Sekte Langit Awan dan diam-diam menatap ke langit. Pada saat ini, semua kultivator di planet Suzaku memandang ke langit. Berbagai kultivator di sekte dari peringkat 5 hingga peringkat 3 semuanya memandang ke langit dengan ekspresi serius. Dua meteor yang melambangkan bencana bagi planet Suzaku telah turun. Kedua meteor itu adalah dua bersaudara dari sistem bintang All Heaven. Saat kedua bersaudara itu tiba, mereka tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka sangat arogan. Keduanya memang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Di planet Suzaku, puncak para kultivator ascendan tahap akhir adalah kekuatan yang sangat kuat, dan karena mereka datang sebagai pasangan, mereka adalah kekuatan yang tangguh. Bahkan planet terbengkalai ini memiliki begitu banyak kultivator. Jika itu ada di sistem bintang seluruh langit saya, tidak ada seorang pun yang mau repot-repot menempati planet semacam ini. Sistem bintang aliansi hanya biasa-biasa saja. Saat tawa menyebar, salah satu dari mereka menyebarkan kekuatan mereka seperti orang gila dan pemandangan ilahi menyerbu ke seluruh planet Suzaku. Saat ini, kultivator di planet Suzaku, Yun Kezi, Zhou Wutai, dan para kultivator ascendan lainnya, dengan cepat terbang ke udara. Mereka bersiap untuk berperang. Namun, pada saat ini, kultivator yang menyebarkan kesadaran ilahinya menyapu Sekte Langit Awan, dan seolah-olah dia disambar petir. Seolah-olah puluhan ribu petir meledak di dekat telinganya, menyebabkan dia menjadi tidak stabil. Pikirannya bergetar, matanya melotot, dan ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Bahkan rasa takut mulai menyebar ke seluruh tubuhnya seperti orang gila. Ini, ada patung besar yang terletak di gerbang Sekte Langit Awan. Ini adalah patung Wang Lin. Patung yang sangat hidup ini secara akurat menampilkan penampilan Wang Lin. Khususnya, dinginnya matanya yang bisa menembus tulang seseorang. Ketika kultivator All Heaven lainnya melihat ekspresi saudaranya, dia terkejut. Indera ilahinya menyebar dan mengunci patung itu. Tubuhnya bergetar dan teror yang diungkapkannya 10 kali lipat, tidak 100 kali lebih kuat. Iblis. Tuan Iblis Sumu. Kulit kepala mereka berdua langsung kesemutan dan jantung mereka berdebar kencang. Mereka saling memandang dengan tidak percaya dan melihat kepanikan di mata satu sama lain. Nama, Master Demon Sumu, terlalu terkenal di sistem bintang All Heaven. Selama kompetisi gelar surgawi, dia mendapatkan posisi Thunder Celestial dan dapat memimpin 3000 kultivator. Prestise semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh orang normal. Lupakan mereka, bahkan nenek moyang mereka pun harus bersikap hormat saat bertemu dengan Master Demon Sumu. Bahkan utusan surgawi, anak laki-laki berkepala besar, akan gemetar di hadapan Tuan Iblis Sumu. Keduanya mengeluh di dalam hati mereka. Kesombongan dan niat membunuh mereka lenyap dan digantikan dengan kepanikan. Keduanya tak segan-segan segera kabur. Mereka terlalu menyadari apa yang dimaksud oleh Master Demon Sumu. Nama ini melambangkan pembantaian, pembantaian tanpa akhir. Melawan orang ini berarti kamu pasti akan mati. Adik laki-laki junior penguasa langit King Sui, seorang surgawi guntur, nomor 1 di antara junior para kultivator seluruh langit, dermawan bagi keluarga kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, dan orang yang menyebabkan keluarga Yao menderita kerugian besar setelah diburu oleh mereka. Prestasi apapun sudah cukup untuk membuat kedua bersaudara ini mati berkali-kali. Saat ini, mereka bahkan tidak repot-repot mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Setelah kehilangan akal, mereka hanya ingin pergi secepatnya. Dengan kecerdasan mereka, mereka yakin tidak salah. Patung itu adalah Sumu. Tidak peduli seberapa besar keberanian yang diberikan kepada mereka, mereka tidak akan berani memprovokasi Sumu. Adapun mengapa patung Sumu ada di sini dan jelas disembah adalah sesuatu yang tidak ingin mereka ketahui. Penyesalan di hati mereka sudah sangat besar. Jika mereka tahu, mereka tidak akan pernah datang ke sini, karena hal semacam ini pasti akan menyinggung perasaan Sumu.
Mundurnya kedua bersaudara itu mengejutkan semua kultivator di planet Suzaku. Hal ini terutama berlaku bagi Zhou Wutai, yang bersiap menghadapi pertempuran yang sulit. Perubahan situasi yang tiba-tiba mengejutkannya. Bukan hanya dia, tapi bahkan klan abadi yang tertinggal pun sangat terkejut. Hanya mata Yun Kezi yang menyipit saat dia melihat ke arah Sekte Langit Awan. Di planet Suzaku, dia memiliki senioritas paling tinggi, dan tingkat kultivasinya telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Kedua kultivator dari sistem bintang seluruh langit hanya melarikan diri setelah indera ilahi mereka terkunci pada Sekte Langit Awan. Sekte Langit Awan. Item apa yang bisa menakuti dua kultivator ascendan puncak yang kuat? Dan dari ekspresi mereka berdua, mereka sangat ketakutan. Yun Kezi melihat dengan mata kepalanya sendiri kepanikan di wajah kedua kultivator yang melarikan diri. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Indera ilahinya menyebar dan tiba-tiba terkunci pada patung Wang Lin di Sekte Langit Awan. Mungkinkah? Mata Yun Kezi terbuka lebar, tapi hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Zhou Wutai dan beberapa monster tua lainnya juga memikirkan hal ini. Orang-orang ini cerdik. Setelah merenung sebentar, mereka semua menyadari masalahnya. Indera ilahi mereka telah menyebar dan terkunci di Sekte Langit Awan. Taiyan melihat patung Wang Lin. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia bergumam, "Dermawan, itu pasti dermawanku." Adapun dua bersaudara All Heaven, mereka panik saat terbang keluar dari planet Suzaku. Mereka segera melihat kultivator berkepala besar dan kultivator di belakangnya. Anak laki-laki berkepala besar itu memejamkan mata. Dia membukanya dan mengerutkan kening sebelum dengan tenang bertanya, "Ada apa?" 1. Sekte asli Wang Lin. 2. Tempat di mana Lim Wuan tinggal dan bertemu Wang Lin lagi. 3. Orang yang mencapai tahap formasi jiwa dengan bantuan Wang Lin. Episode 889 kembali. Di planet yang ditinggalkan, segala sesuatu dalam jarak 50.000 km dari Wang Lin telah layu sepenuhnya. Bumi retak dan semua vitalitas dilahap olehnya. Tubuhnya berubah dengan cepat. Saat dia terus menyerap sejumlah besar kekuatan hidup, penampilannya kembali normal dan kekuatan hidup di tubuhnya pulih. Dia membuka matanya, yang dipenuhi kilat, menarik napas dalam-dalam, dan bergumam, ada kelemahan mengandalkan jari kematian untuk memulihkan kekuatan hidup. Setelah merenung sejenak, Wang Lin berdiri dan meninggalkan planet yang ditinggalkan itu dengan satu langkah. Tasan bergerak cepat dan menghilang ke dalam bayangan Wang Lin. Planet Suzaku. Riak muncul di bawah kaki Wang Lin dan dia bergabung dengan dunia. Di luar planet Suzaku, pertanyaan anak laki-laki berkepala besar itu baru saja memasuki telinga kedua kultivator All Heaven. Kedua kultivator itu menekan kepanikan di hati mereka. Salah satu dari mereka dengan cepat berkata, "Utusan surgawi, kami melihat sebuah patung di planet kultivasi ini. Sudah kubilang pada kalian berdua untuk membantai planet ini, bukan melihat patung." Anak laki-laki berkepala besar itu langsung menyela mereka dan matanya menjadi dingin. Meskipun dia masih memiliki senyuman bodoh itu, senyuman itu dipenuhi dengan niat membunuh. Kultivator itu hendak berbicara ketika saudaranya menariknya. Dia memandang anak laki-laki berkepala besar itu dan dengan hormat berkata, "Tuan utusan surgawi, Anda harus melihat sendiri patung itu, maka Anda akan mengerti mengapa kami kembali." Dengan itu, dia tidak lagi memandang anak laki-laki berkepala besar itu dan menarik saudaranya kembali ke kelompok kultivator. Anak laki-laki berkepala besar itu dengan murung memandang mereka berdua. Dia mengambil satu langkah dan langsung menuju planet Suzaku. Awalnya, dia tidak akan pernah melangkah ke planet yang setengah terbengkalai seperti ini. Ketika mereka menemukan planet serupa dengan ini, dia selalu mengirim bawahannya untuk membantai planet tersebut sebelum pergi. Di matanya, dia seharusnya hanya menggunakan mantranya di planet peringkat 7. Sayangnya, saya belum menemukan planet kultivasi peringkat 7. Saya ingin melihat orang seperti apa di planet yang ditinggalkan ini yang dapat membuat dua kultivator ascendan tahap akhir berlari. Anak laki-laki berkepala besar itu mendengus dingin. Tubuhnya tidak mendekat ke planet ini, namun kesadaran ilahinya menyebar. Dia berada pada tahap awal Nirvana Skrier dan dia telah memilih untuk memasuki kolam surgawi. Dia kehilangan wilayah kekuasaannya, tetapi sekarang dia memiliki asal-usul surgawi. Dia diam-diam menggunakan beberapa mantra surgawi sebelumnya. Kekuatan yang dilihatnya membuatnya terkejut. Pada saat ini, indera ilahi menyebar dan membentuk badai dahsyat yang melanda planet Suzaku. Indera ilahi ini begitu kuat sehingga menyebabkan keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya di planet Suzaku. Beberapa puncak gunung segera runtuh dan sungai-sungai tampak mendidih ketika gelombang dahsyat saling menghantam.
Semua kultivator di planet Suzaku merasa seolah-olah sebuah gunung besar runtuh di atas mereka. Indera ilahi ini menyebar dan berubah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke setiap sudut planet ini. Hal ini langsung membuat planet Suzaku seolah-olah sedang menghadapi kiamat. Indera ilahi yang kejam berubah menjadi awan hitam yang menutupi langit dan tanpa ampun menekannya. Beberapa kultivator ascenden segera gemetar. Seolah-olah jiwa asal mereka akan runtuh. Adapun para kultivator transformasi jiwa, mereka batuk darah dan menjadi putus asa. Para kultivator formasi inti segera gemetar dan retakan muncul di inti mereka. Wajah mereka menjadi pucat dan menunjukkan keputusasaan. Kabut darah keluar dari para kultivator yang berada pada tahap pendirian fondasi dan kondensasi Ki. Mereka jatuh ke tanah dan menjadi sangat lemah. Jika para kultivator seperti ini, tidak perlu membicarakan manusia. Semua manusia di planet Suzaku pingsan. Satu-satunya hal yang tersisa dalam pikiran mereka adalah gema-gemuruh yang menggelegar. Dalam sekejap, planet Suzaku terdiam. Ini hanya karena kultivator berkepala besar tidak ingin membantai manusia. Kalau tidak, hanya dengan sapuan akal ilahi, semuanya akan mati. Di bawah serangan akal ilahi, hanya beberapa orang terpilih yang masih berjuang. Zhou Wutai memiliki garis keturunan naga dan mewarisi kristal planet kultivasi. Pada saat ini, dia mengeluarkan suara gemuruh dan lampu hijau menutupi tubuhnya. Lampu hijau berubah menjadi sisik hijau dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Di langit, seekor naga hijau sepanjang 1000 kaki muncul dan mengaum ke arah langit. Yun Kezi dipenuhi tato emas. Ekspresinya pucat dan urat di wajahnya menonjol. Pada saat ini, dia mendapat ilusi bahwa dia sedang menghadap langit dan bumi. Mengaum. Meskipun Yun Kezi sudah tua, dia meraung. Bayangan ilusi dari pohon yang menjulang tinggi muncul di langit. Pohon itu mengeluarkan aura yang kuat dan terus menjulang. Di bawah tekanan kuat ini, dia mengalami terobosan. Seolah-olah ada pemikiran dalam pengertian ilahi yang membuatnya menyerah. Seolah-olah pemikiran ini berasal dari jejak jauh di dalam jiwanya. Mendengus dingin datang dari langit. Saat dengusan ini muncul, ia menciptakan ledakan sonik. Bumi berguncang dan langit terasa seperti terbalik. Tubuh Yun Kezi bergetar dan dia batuk seteguk darah. Semua tato di sekelilingnya runtuh dan dia menunjukkan senyuman yang menyedihkan. Itu bukan karena kekuatan pihak lain, melainkan naluri dari dalam tubuhnya yang membuatnya menyerah. Anak laki-laki berkepala besar itu memiliki ekspresi tenang saat dia turun dengan tangan di belakang punggungnya. Angin bertiup ke arahnya namun langsung bertiup terbalik seolah angin tidak berani mendekatinya. Di mata para kultivator planet Suzaku, energi yang sangat kuat perlahan menyebar saat anak laki-laki berkepala besar itu turun. Planet kultivasi yang sia-sia. Semua orang di sini adalah sekumpulan sampah. Apa gunanya menjaga kalian semua? Karena kalian semua sudah bertemu denganku, izinkan aku mengirimmu pergi. Anak laki-laki berkepala besar itu mengangkat jarinya dan dengan santai menunjuk. Energi spiritual surgawi yang padat berkumpul di jarinya hingga muncul cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini mengandung mantra surgawi yang menakutkan. Di kejauhan, naga bentukan Zhou Wutai tertusuk sinar emas. Ia mengeluarkan erangan yang menyedihkan dan naga yang merupakan penjaga planet Suzaku melolong dengan enggan dan roboh. Tubuh Zhou Wutai bergetar dan dia batuk darah. Namun, matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Tepat pada saat ini, tubuh anak laki-laki berkepala besar itu bergetar. Dia telah menyebarkan akal ilahi untuk mencari patung. Saat ini dia melihat patung raksasa di sebuah sekte. Ketika dia melihat patung ini, bahkan dengan kekuatan mentalnya, dia tidak bisa menahan nafas, dan matanya dipenuhi ketakutan. Ini. Dia sangat terkejut hingga tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Jantungnya berdebar kencang dan ekspresinya berubah dengan cepat. Dia tidak pernah menyangka akan melihat patung Sumu di sini. Apa yang dibawakan Sumu untuknya adalah mimpi buruk. Kembali ke satu baris ke surga, dia mati bagi Sumu tanpa ada kesempatan untuk melawan. Dia masih takut dengan mantra petir yang membuat kulit kepalanya tergelitik. Bahkan setelah dia memasuki kolam surga, dia tidak berani memprovokasi Sumu. Setiap kali dia memikirkan mantra luar biasa itu, dia akan merasa ketakutan. Saat ini, dia menarik napas dalam-dalam dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di langit di atas sekte langit awan dan dia menatap patung Wang Lin. Semakin dia melihat, semakin dia merasa terkejut. Semakin dia melihat, semakin jantungnya bergetar. Tuan Iblis Sumu. Anak laki-laki berkepala besar itu menjadi pucat saat dia menatap patung itu. Dia sangat yakin bahwa patung ini adalah Sumu.
Bagaimanapun, dia telah mati di tangan Sumu, jadi penampilan Sumu terukir di hatinya. Dia menatap patung itu dengan tercengang. Bocah berkepala besar itu mengerti mengapa kedua kultivator itu melarikan diri. Sumu terlalu terkenal, dan bahkan dia tidak bisa menahan keinginan untuk pergi. Taiyan sedang duduk di alun-alun di sebelah patung. Dia menatap patung itu dan mencibir. Mata Yun Kezi yang terluka parah berbinar. Dia secara alami melihat ekspresi anak laki-laki berkepala besar itu. Saat melihat anak laki-laki berkepala besar itu juga terkejut di hadapan patung anak kecil, Wang Lin, Yun Kezi diliputi keterkejutan. Mungkinkah para kultivator All Heaven ini mengenal anak kecil itu, Wang Lin? Namun, itu tidak akan menjelaskan ungkapan ini, kecuali sebuah gagasan yang bahkan menurut Yun Kezi sendiri sangat tidak masuk akal muncul di benaknya. Zhou Wutai juga sama. Dia terluka parah, tetapi untuk memenuhi janji yang dia buat kepada Wang Lin, dia akan memberikan segalanya. Selama Suzaku masih ada, masyarakatnya akan tetap hidup. Jika Suzaku hilang, mereka semua akan mati. Adapun anak laki-laki berkepala besar, pikirannya bergetar saat dia menatap patung Wang Lin. Dia sangat takut pada Wang Lin. Sambil berdiri di sana dan menatap patung Wang Lin, semua rambut di tubuhnya berdiri. Seolah-olah dia sedang menghadapi Wang Lin yang asli. Dia tanpa sadar mundur beberapa puluh kaki dan ekspresinya menjadi suram. Saya benar-benar tidak bisa memprovokasi Sumu untuk planet kultivasi yang ditinggalkan. Namun, patung Sumu ini sepertinya sudah ada selama ratusan tahun. Sumu ini bukan seseorang dari sistem bintang seluruh langit. Dia adalah seorang kultivator dari sistem bintang aliansi, itu pasti. Jantung anak laki-laki berkepala besar itu berdebar kencang. Dia merasa telah mengetahui sebuah rahasia besar. Dengan ini, dia bisa menghancurkan Sumu dan bahkan mungkin menyebabkan Sumu kehilangan nyawanya. Anak laki-laki berkepala besar itu tertawa terbahak-bahak, lalu matanya berbinar dan dia maju selangkah. Dia tiba di samping patung dan mengangkat tangannya. Kemudian dia tanpa ampun membanting dan berteriak, "Hancurkan aku." Dia tidak berani memprovokasi Sumu dan hanya bisa melakukan ini untuk melampiaskan amarahnya. Tepat pada saat dia mengangkat tangannya, Taiyan, yang sedang duduk di bawah patung itu dan masih ada darah yang mengalir dari mulutnya, menatap ke arah anak laki-laki berkepala besar itu. Tidak ada rasa takut di matanya dan dia dengan dingin berkata, "Jika kamu menghancurkan patung dermawan, kamu pasti akan mati." Tangan kanan anak laki-laki berkepala besar itu berhenti dan tatapannya tertuju pada Taiyan. Dia sudah melihat bahwa umur Taiyan hampir habis. Dia mencibir. "Belum lagi menghancurkan patung, bahkan jika Sumu datang secara pribadi, aku tidak akan peduli." Dia mengangkat tangan kanannya dan hendak membantingnya, tapi pada saat ini suara yang lebih dingin dari es musim dingin bergema di seluruh planet Suzaku. Katakan itu lagi. Suara ini cukup dingin untuk membekukan dunia. Sumu. Seolah-olah seseorang telah memukul kepala anak laki-laki berkepala besar itu. Ekspresinya menjadi pucat dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Pikirannya bergetar hebat karena dia kehilangan akalnya. "Saya tidak bisa bertarung, harus mundur." Saat dia mundur, dia batuk seteguk darah. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan aliran darah yang akan membahayakan kultivasinya. Setelah satu baris ke surga, dia takut pada Sumu dari lubuk hatinya. Dermawan. Mata Taiyan dipenuhi dengan kegembiraan selama ratusan tahun. Dua aliran air mata jatuh dari matanya saat melihat sosok yang keluar dari riak di samping patung. Yun Kezi tersentak. Wang Lin. Wang Lin. Mata Zhou Wutai menunjukkan keterkejutan dan ekstasi. Wang Lin. Pada saat ini, semua kultivator yang telah terbangun dan menyadari hal ini terkejut. "Wang Lin, nenek moyang sejati planet Suzaku. Kamu tidak bisa melarikan diri." Mata Wang Lin menunjukkan niat membunuh yang mengerikan dan dia mengambil langkah maju. Episode 890 Bocah Berkepala Besar. Mata anak laki-laki berkepala besar itu dipenuhi ketakutan. Dia batuk darah dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya darah. Dia mundur dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Keluarnya darah ini tidak bersuara, tapi beberapa kali lebih cepat dari kilat. Dalam sekejap mata, dia telah melarikan diri jauh dari planet Suzaku. Namun, begitu dia sampai di sana, Wang Lin mengambil langkah dan riak muncul. Sosoknya menghilang saat ia menyatu dengan dunia. Dia bahkan lebih cepat dari bayangan darah dan muncul tepat di hadapan bayangan yang melarikan diri. Saat sosok Wang Lin muncul, ikan yin dan yang muncul di tangan kanannya dan dia tanpa ampun membanting ke depan dengan tangannya. Telapak tangannya hanya mengenai udara, namun menciptakan ledakan di angkasa.
Telapak tangan ini mengandung dao dan energi asal Wang Lin. Dampaknya cukup mengguncang langit dan bumi. Cahaya darah di sekitar anak laki-laki berkepala besar itu segera runtuh dan wajahnya menjadi pucat. Meskipun mantra itu telah mendarat di udara, gas hitam dan putih telah muncul. Gas putih masuk ke dalam kehampaan namun anehnya muncul di dalam tubuh anak laki-laki berkepala besar itu dan menuju ke jiwa asalnya. Anak laki-laki berkepala besar belum pernah melihat mantra seperti ini seumur hidupnya. Gas putih di tubuhnya runtuh, menyebabkan asal-usul langit di tubuhnya juga hancur. Ini hanyalah permulaan. Yang benar-benar membuat anak laki-laki berkepala besar itu terkesiap adalah gas hitam itu. Ketika gas hitam mengelilinginya, menyebabkan seluruh tubuhnya berkerut. Kekuatan hidup dalam jumlah besar meninggalkan tubuhnya. Perubahan ini sangat mengejutkan anak laki-laki berkepala besar itu. Mantranya dipatahkan oleh Wang Lin dan kekuatan yang kuat telah menembus kehampaan dan menabrak anak laki-laki berkepala besar itu. Dia jatuh seperti meteor langsung ke tanah. Adegan ini disaksikan oleh semua kultivator yang terbangun di planet Suzaku, dan mereka menjadi bersemangat. Beberapa kultivator yang dikejutkan oleh bocah berkepala besar itu mulai terbangun. Tidak ada yang tahu siapa yang memulainya, tetapi banyak kultivator terbang dari sekte mereka ke ujung pertempuran. Semakin banyak kultivator secara bertahap terbang. Di antaranya adalah Zhou Wutai dan Yun Kezi. Pada saat ini, tidak jauh dari pertempuran Wang Lin dan anak laki-laki berkepala besar, ada sebuah kota fana. Seorang lelaki tua berambut putih yang matanya redup dan terluka oleh anak laki-laki berkepala besar itu berjuang untuk menyebarkan inderanya untuk mengamati pertempuran tersebut. Dia berada di dalam ruang rahasia dan ada lukisan di depannya. Lukisan itu adalah lukisan seorang lelaki tua yang baik hati, dan di bawah lukisan itu ada sebuah tanda. Terukir di atasnya adalah, nenek moyang klan Wang, Wang Zuo. Sedangkan untuk anak laki-laki berkepala besar, dia merasakan hantaman yang kuat dan suara letupan datang dari sekujur tubuhnya. Tubuhnya dengan cepat mendekat ke tanah. Ketakutan, energi asal celestialnya diaktifkan dengan gila-gilaan. Tangan kanannya menunjuk ke banyak titik di tubuhnya sebelum akhirnya mampu menahan diri setelah terjatuh ribuan kaki. Dia tertawa dan bergegas keluar. Kedua tangannya membentuk segel dan sejumlah besar energi asal celestial keluar. Energi asal celestial yang kaya membentuk jaring besar di hadapannya. Mantra surgawi, jaring penghancur roh. Bocah berkepala besar itu meraung dan jaring di depannya tiba-tiba membesar. Panjangnya menjadi lebih dari 1000 kaki dan mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin dan dia menunjukkan tatapan dingin. Dia tidak berhenti bergerak maju. Saat jaring mendekat, riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Wajah anak laki-laki berkepala besar itu menjadi pucat dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Dia merasa ada sesuatu yang salah sebelumnya. Pelepasan darahnya diturunkan oleh keluarganya dan dia telah mengorbankan kultivasinya untuk melarikan diri bersamanya. Mantra itu jauh lebih cepat daripada teleportasi. Dia telah menggunakan pelarian darah untuk menghindari banyak krisis hidup dan mati di masa mudanya. Namun, baru saja Sumu ini menggunakan mantra yang tidak diketahui dan segera melampauinya. Itu membuatnya kehilangan akal, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Namun, sekarang dia melihat Sumu menggunakannya lagi, seluruh rambutnya berdiri. Pada saat ini, semua energi asal celestial di dalam tubuhnya meledak. Namun, sejumlah besar gas putih keluar dari tubuh anak laki-laki berkepala besar itu. Gas putih tersebut membentuk badai dahsyat di luar tubuh anak laki-laki berkepala besar itu. Saat ia lewat, sosok Wang Lin muncul. Jari-jarinya membentuk pedang dan puluhan Heavenly Chops menyatu menjadi satu. Kemudian mereka langsung menghantam dengan pusaran yang dibentuk oleh energi asal celestial. Tubuh anak laki-laki berkepala besar itu tiba-tiba dipenuhi keringat dingin dan dia segera mundur. Dia merasa takut terhadap mantra aneh Wang Lin. Terlebih lagi, Sumu tidak menggunakan mantra petir yang menakutkan itu. Saat dia memikirkan tentang mantra petir itu, rasa takut pada anak laki-laki berkepala besar itu menjadi semakin kuat. Dia segera menjadi cemas dan berteriak, "Sumu, saya tidak membunuh satu orang pun di sini. Kenapa kamu harus memaksaku seperti ini?" Ekspresi Wang Lin menjadi dingin dan dia berhenti. Mata anak laki-laki berkepala besar itu menunjukkan kegembiraan dan dia segera bergegas keluar. Dia membuka mulutnya dan berteriak, "Sumu, kamu dan aku bukanlah musuh. Akulah yang ceroboh. Aku akan pergi sekarang." Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah krisis hidup dan mati yang nyata. Dia bersumpah jika dia melarikan diri, dia akan segera kembali ke kamp utama para kultivator All Heaven dan mengungkap identitas Sumu.
Sumu, aku akan mengingat hari ini untuk balas dendamku. Aku akan merusak namamu di sistem bintang seluruh langit. Ketika senior seperti Dewa Darah datang untuk memburu pengkhianat sepertimu, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Bahkan jika kakak seperguruan seniormu adalah King Sui, dia tidak akan bisa melindungimu. Anak laki-laki berkepala besar itu mengatupkan giginya, tapi dia tidak berani mengungkapkan pikirannya. Dia melihat ke langit dan melihat suasananya. Selama dia keluar dari atmosfer, Sumu ini tidak akan berani menyerang dengan ratusan kultivator yang menjadi saksinya. Wang Lin mencibir. Dia jelas tahu apa yang dipikirkan tubuh berkepala besar itu. Dia mengangkat tangan kanannya dan suara bel bergema di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, bayangan ilusi tungku dewa kuno muncul. Setelah muncul, Wang Lin tanpa tergesa-gesa berkata, "Tukar." Dalam sekejap, tubuh berkepala besar yang melarikan diri itu mengeluarkan cahaya seperti hantu. Cahaya hantu ini muncul terlalu tiba-tiba, menyebabkan dia terkejut. Namun, tak lama kemudian, matanya dipenuhi ketakutan. Tubuhnya langsung menghilang dan bertukar tempat dengan Wang Lin. Aku sudah bilang kamu tidak bisa melarikan diri. Wang Lin berjalan selangkah demi selangkah menuju anak laki-laki berkepala besar itu. Rasa dingin di matanya menjadi semakin kuat. Hati anak laki-laki berkepala besar itu terasa pahit. Saat Wang Lin mendekat, perasaan tak tertahankan menyebar ke seluruh hatinya seperti orang gila. Baginya, Wang Lin seperti roh raksasa yang gigih berjalan ke arahnya. Dia tanpa ampun mengatupkan giginya dan matanya menunjukkan cahaya ganas. Dia dengan cepat mundur dan tangannya membentuk segel. Dia mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang aneh dan aura dingin mulai menyebar. Sumu, kamu memaksaku. Ketika anak laki-laki berkepala besar itu menyelesaikan mantranya, tanda setengah transparan muncul di kehampaan di hadapannya. Setelah rune yang tak terhitung jumlahnya muncul, mereka tidak menyerang Wang Lin tetapi memasuki tubuh anak laki-laki berkepala besar itu. Geraman menyakitkan datang dari anak laki-laki berkepala besar itu. Dia tahu bahwa semua mantra dan harta magisnya tidak berguna di hadapan Sumu. Semakin dia memikirkan mantra guntur mengejutkan yang belum digunakan Sumu, semakin dia merasa tidak nyaman. Seolah-olah pihak lain benar-benar yakin bahwa semua metode perlawanannya sama sekali tidak berarti. Perasaan ini membuat kulit kepalanya mati rasa bahkan ada keinginan untuk menyerah. Namun, dia tidak mau, jadi dia menggunakan mantra surgawi terkuatnya tanpa ragu-ragu untuk konfrontasi terakhir. Saat rune memasuki tubuhnya, seluruh tubuhnya layu. Seolah-olah seluruh esensi dalam tubuhnya berkumpul menuju kepalanya. Awalnya, kepalanya lebih besar dari tubuhnya. Sekarang setelah dia menggunakan mantra surgawi ini, tubuhnya menjadi lebih kecil dan tidak berbeda dengan kerangka. Namun, sekarang kepalanya terlalu dilebih-lebihkan sehingga sangat mengejutkan untuk dilihat. Kepalanya yang besar menyebabkan penampilan anak laki-laki itu menjadi sangat ganas. Pembuluh darah besar menonjol dari keningnya seolah ada cacing di bawahnya. Jika manusia melihat ini pada malam hari, mereka akan mati ketakutan. Anak laki-laki berkepala besar ini awalnya tidak memiliki banyak rambut. Setelah dia menggunakan mantra aneh ini, semua rambutnya rontok. Kini tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa di kepalanya. Tawa tajam bergema saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke kedua sisi kepalanya. Pandangannya tertuju pada Wang Lin dan dia berteriak, mantra surgawi, perpindahan tendon. Saat dia meraung, suara letupan keras muncul seperti gemuruh guntur. Banyak pembuluh darah yang menggeliat keluar dari kepalanya dan berubah menjadi ular hijau. Ular hijau menyatu dan menjulur seperti pilar menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih netral. Alasan dia tidak menggunakan mantra kuat apapun adalah karena dia punya kegunaan lain untuk bocah berkepala besar itu. Jika dia menggunakan mantra yang kuat, dia tidak akan bisa menahannya karena dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik dengan kultivasinya saat ini. Selain itu, orang ini adalah salah satu dari 36 surga surgawi. Wang Lin belum siap memutuskan hubungan dengan sistem bintang seluruh langit. Dia bisa membunuh seorang kultivator biasa, tetapi bukan seorang surgawi di dekat planet Suzaku, terutama dengan ratusan kultivator yang mengawasi. Itu bukanlah keputusan yang bijaksana. Namun, dengan sikap Wang Lin, karena pihak lain telah memprovokasi dia tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia punya ide tentang bagaimana menghadapi situasi ini dengan sempurna.